Bab 1701, Perangkap. Ledakan sonik yang mengerikan terdengar di udara. Orang ini datang dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada awalnya dia berada jauh di cakrawala, tetapi dalam sekejap dia telah tiba dalam jarak beberapa puluh ribu kaki dari kelompok itu. Ketika putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar melihat orang ini, mereka berdua tercengang. Orang ini bermandikan darah dan memiliki niat membunuh yang meluap dari kepala hingga ujung kaki. Meski begitu, mereka bisa segera mengenali bahwa orang ini adalah Lin Ming. Lin Ming. Jadi itu dia, warna kulit putra mahkota kekosongan ilahi suram dan suram. Dia tidak akan meremehkan Lin Ming karena budidayanya. Hanya karena Lin Ming telah dengan sempurna melewati gerbang hukum tingkat Asura, ini saja menyebabkan putra mahkota kekosongan ilahi merasakan rasa takut yang mendalam terhadapnya. Binatang kecil ini, Duke Full Moon mengatupkan rahangnya. Dia sangat membenci Lin Ming. Pikiran putra mahkota kekosongan ilahi bergerak dan dia segera menemukan mayat Juku yang layu dari atas batu hitam. Big Flame melihat ini terjadi dari sudut matanya. Dia dengan dingin mencibir, "Apa, kamu pikir kamu bisa menipu Lin Ming hanya dengan menyembunyikan mayat itu? Menurutmu dia akan menyukai hal seperti itu?" Cahaya aneh muncul di mata putra mahkota kekosongan ilahi dan dia tersenyum kejam. Lin Ming ini memiliki takdir besar di tubuhnya dan memasuki istana abadi seukuran planet itu. Sulit membayangkan imbalan apa yang didapatnya. Apakah Anda tidak tertarik untuk mencari tahu? Jika kita bisa mendapatkan dukungan dari tombak ini untuk menjatuhkannya, maka semua yang dia miliki akan menjadi milik kita. Pada saat itu, bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan tombak naga hitam, hanya harta di tubuh Lin Ming yang akan menjadi panen besar. Kata-kata putra mahkota kekosongan ilahi menyebabkan cahaya serakah bersinar di mata api besar. Memang benar, hadiah di dalam istana abadi seukuran planet adalah sebuah misteri. Apa yang ada di dalam istana abadi itu? Mereka tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam bahkan dalam mimpi mereka. Dalam legenda, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki istana abadi itu selama miliaran tahun. Tapi, Lin Ming bisa masuk. Memikirkan hal ini saja sudah membuat Big Flame merasa cemburu. Itu jelas merupakan harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Jika hadiah dari istana abadi seukuran planet adalah metode budidaya Sleep Giok, alat ajaib, harta roh, atau sesuatu seperti itu, maka mereka bisa mengambilnya sendiri setelah membunuh Lin Ming. Jika itu adalah pil maka Lin Ming mungkin tidak bisa memakannya karena keterbatasan budidayanya. Jika demikian, mereka juga bisa merebutnya. Bahkan jika itu adalah sesuatu seperti pemahaman atau niat bela diri yang tidak bisa mereka peroleh dari mayat Lin Ming, itu tidak masalah. Ini karena begitu Lin Ming meninggal, mereka akan bisa mendapatkan semua harta lainnya di tubuhnya. Dengan usia Lin Ming yang masih muda namun memiliki tingkat kekuatan yang tidak normal, kemungkinan besar ada banyak rahasia di tubuhnya. Memikirkan hal ini, semua orang merasakan hati mereka terbakar oleh ketamakan. Mereka saling berpandangan dan segera membentuk front persatuan. Adapun Duke Full Moon, dia hanya berharap dia bisa bertepuk tangan dengan keras atas saran putra mahkota kekosongan ilahi. Meskipun dia tidak terlalu percaya diri menghadapi Lin Ming sendirian, sifat jahat tombak hitam ini terlalu aneh. Duke Full Moon tidak percaya bahwa Lin Ming memiliki kemampuan untuk menjinakkan tombak iblis ini. Pada saat itu, Lin Ming mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti Juku. Daging dan darahnya akan tertelan dan dia akan berakhir menjadi tumpukan kulit dan tulang. Membayangkan kematian Lin Ming yang tragis dan mengerikan, Duke Full Moon merasa sangat gembira. Adapun Big Flame dan prajurit lapis baja perak di belakangnya, mereka sangat iri terhadap Lin Ming yang mereka anggap hanyalah seekor semut di bawah kaki mereka sebelumnya. Jika mereka bisa membunuhnya, mereka semua akan senang. Saat ini, Lin Ming juga menemukan putra mahkota kekosongan ilahi, api besar, dan yang lainnya. Khususnya, Duke Full Moon itu. Orang ini hanyalah hantu yang tidak berhenti menghantuinya, Lin Ming sudah mengembangkan pemikiran untuk membunuhnya. Itu adalah. Pikiran Lin Ming bergerak. Tatapannya tertuju pada batu hitam di belakang putra mahkota kekosongan ilahi. Di batu hitam raksasa ini ada tombak naga, energi iblisnya begitu murni dan padat sehingga menyebabkan pupil Lin Ming menyusut. Itu adalah tombak naga yang dipegang Asura Hitam. Lin Ming pasti ingat bahwa di dalam gerbang hukum dan di jalan batu biru, Asura Hitam telah memegang tombak naga, yang persis seperti tombak naga di depannya. Lin Ming tidak bisa memastikan apakah tombak naga ini pernah menjadi salah satu senjata Asura Roadmaster. Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan tentang hal itu, dari semua senjata yang pernah dilihat Lin Ming dalam hidupnya, tombak naga hitam ini adalah yang berperingkat tertinggi. Untuk sementara waktu, pikiran Lin Ming berkobar untuk tombak ini. Dia sungguh-sungguh menginginkan tombak ini. Tapi Lin Ming tidak segera melakukan apapun. Dia juga telah menyaksikan tindakan Duke Full Moon, putra mahkota kekosongan ilahi, dan yang lainnya dari sudut matanya. Orang-orang ini jelas telah menemukan tombak naga hitam, namun mereka berkeliaran di pinggiran, hanya sekitar 10.000 kaki jauhnya, tampaknya tanpa ada niat untuk mengambil tombak itu. Hal ini membuat Lin Ming curiga terhadap apa yang terjadi. Dia memfokuskan pikirannya, memutar hukum Asura Surgawi Dao di dalam hatinya dan tumpang tindih dengan apa yang dia lihat di depannya. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa dalam energi iblis abu-abu yang berputar di sekitar tombak naga hitam, ada sejumlah besar roh mati yang terkandung di dalamnya. Roh-roh mati ini memiliki atmosfer dendam yang kuat dan energi neraka.
Jelas bahwa mereka pernah menjadi jenius yang tak tertandingi sebelum kematian mereka, tetapi setelah mereka dihantam oleh tombak naga hitam, jiwa mereka dipenjarakan di dalam energi iblis, selamanya tidak dapat pergi. Situasi seperti ini mirip dengan roda karma setan segudang. Sebuah cahaya menerangi pikiran Lin Ming. Roda karma setan segudang dapat memenjarakan jiwa pembangkit tenaga listrik dan menyerap kemauan dan energi mereka. Dan pemandangan di depannya seperti tombak naga hitam yang telah memadatkan roda karma setan segudangnya sendiri. Setelah menelan esensi darah, jiwa, dan medan kekuatan yang ditinggalkan oleh para master tak tertandingi ini, ia telah memadatkan energi ini bersama-sama, menciptakan esensi yang hampir nyata yang menjadi metode serangan kuat dari tombak naga hitam. Seperti bagaimana Lin Ming dapat menggunakan roda karma setan segudang untuk membunuh musuh-musuhnya, tombak naga hitam dapat menggunakan energi iblis yang dipadatkannya untuk membunuh musuh-musuhnya. Mungkinkah tombak iblis ini memiliki pikirannya sendiri dan berhasil mengolah asura surgawi Dao? Menyadari hal ini, pikiran Lin Ming menjadi dingin. Harta roh kelas atas memiliki roh artefaknya sendiri, dan tidak aneh jika roh artefak memiliki kesadarannya sendiri. Tapi agar roh artefak ini bisa berkembang sendiri, itu agak mencengangkan. Untuk beberapa alasan, Lin Ming merasa energi iblis di sekitar tombak ini terlalu berat, itu terlalu jahat. Hal ini menyebabkan Lin Ming meningkatkan kewaspadaannya. Dia tidak mengambil langkah maju lagi. Bocah ini tidak akan datang. Duke Full Moon mengerutkan kening. Dia tidak berpikir akan mudah untuk membodohi Lin Ming tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan berhati-hati sampai tingkat tertentu. Dengan harta karun tepat di depannya, dia sebenarnya berdiri beberapa puluh ribu kaki jauhnya. Jika demikian, maka ingin meminjam kekuatan tombak naga hitam untuk membunuhnya akan sulit. Haha, kenapa kalau bukan Tuan Lin? Putra mahkota kekosongan ilahi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dari jarak puluhan ribu kaki, dia menangkupkan tinjunya dan sedikit membungkuk pada Lin Ming. Lin Ming memandang putra mahkota kekosongan ilahi dan mencibir, berkata, apakah kita saling mengenal dengan baik? Kata-kata Lin Ming tidak sopan. Dalam situasi hidup atau mati di zona bahaya ini, bahkan sesama murid dari sekte yang sama akan berkomplot melawan satu sama lain, siap untuk saling menusuk dari belakang jika perlu. Di sini, Lin Ming bahkan tidak bersahabat dengan orang-orang ini dan sepertinya semua orang di sini berharap mereka bisa menempatkan satu sama lain dalam jebakan maut dan merebut harta karun dari mayat. Dalam situasi ini, Lin Ming enggan mendengarkan ocehan panjang lebar dan kebohongan putra mahkota kekosongan ilahi ini. Namun, putra mahkota kekosongan ilahi tampaknya tidak terlalu peduli dengan nada mengejek Lin Ming. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Lin, sepertinya Anda salah paham. Pada awalnya orang-orang bukanlah teman, tetapi bukankah mereka perlahan-lahan mulai mengenal satu sama lain? Saya sangat mengagumi bakat Sir Lin. Lin Ming tidak berbicara, membiarkan putra mahkota kekosongan ilahi mengatakan apa yang diinginkannya. Tuan Lin, izinkan saya jujur pada Anda. Aku benar-benar ingin berteman denganmu. Orang jujur tidak perlu berbicara penuh teka-teki. Kita semua adalah orang-orang cerdas di sini. Seperti yang Anda ketahui, saya adalah putra mahkota kerajaan ilahi kekosongan ilahi, tetapi yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa ada 7 orang dengan gelar putra mahkota di kerajaan kekosongan ilahi. Apalagi, di masa depan, jumlah ini mungkin akan bertambah. Di antara ke-7 putra mahkota saat ini, persaingan sudah sangat brutal. Meskipun saya mempunyai beberapa kelebihan, namun tidak terlalu kentara. Saya sangat berharap bisa berteman dengan beberapa pahlawan, dan jika saya bisa mendapatkan dukungan dari saudara Lin maka jalan masa depan saya pasti akan jauh lebih mulus. Putra mahkota kekosongan ilahi berbicara dengan kecepatan sedang. Kata-katanya tampak adil dan masuk akal dan bahkan cara dia menyebut Lin Ming telah berubah, menjadi, saudara Lin. Dan, Lin Ming berkata tanpa ekspresi apapun. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia mempercayai kata-kata ini atau tidak. Haha, saudara Lin jujur dan langsung pada sasaran. Saya suka itu. Saya tentu saja tidak akan meminta bantuan saudara Lin tanpa menawarkan imbalan apapun. Kerajaan ilahi kekosongan ilahi memiliki sumber daya yang kaya dan saya yakin saudara Lin akan menemukan sesuatu yang menarik minat Anda. Terlebih lagi, bahkan sekarang pun ada peluang keberuntungan di hadapan kita. Saudara Lin, apakah kamu tidak tertarik dengan tombak naga hitam di belakangku? Putra mahkota kekosongan ilahi berbicara dengan senyum bahagia di wajahnya. Tanpa memikirkannya, sudah jelas bahwa master tombak seperti Lin Ming akan tergoda oleh tombak naga hitam ini. Lin Ming tetap diam. Saat ini, Big Flame tertawa. Putra mahkota ketiga, rencanamu cukup teliti. Apakah Anda berencana untuk mendapatkan bantuan seseorang dengan sesuatu yang bahkan Anda tidak dapat memperolehnya? Jika kamu bisa mengambil tombak itu lalu mengapa kamu harus menunggu sampai sekarang? Putra mahkota kekosongan ilahi masih memiliki senyuman di wajahnya. Memang benar, aku tidak bisa mengambil tombak ini. Namun, jika saya mendapat bantuan saudara Lin selain bantuan saudara Big Flame, maka ada kemungkinan berhasil. Oh, lalu apa rencanamu? Api besar bertanya. Putra mahkota kekosongan ilahi berpikir sejenak dan kemudian berkata, bahaya tombak ini terletak pada energi iblis yang menutupi tubuh tombak. Ia bisa berubah menjadi naga hitam yang bisa menelan darah dan energi esensi seorang seniman bela diri. Tapi, hanya ada satu naga hitam. Selama naga hitam ini dapat diganggu maka seseorang dapat memperoleh tombak secara alami. Sekarang,
jika ketiga pihak kita bekerja sama, kita dapat meminta dua pihak memblokir naga hitam sementara pihak ketiga mengambil tombak. Aku tahu kakak Lin tidak mempercayaiku, jadi bagaimana kalau aku dan kakak Big Flame mengalihkan perhatian naga hitam sementara kakak Lin mengambil tombaknya. Saat putra mahkota kekosongan ilahi berbicara, jantung Big Flame berdetak kencang. Dia ingin menolak tetapi menahan diri. Dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh putra mahkota kekosongan ilahi, tetapi dia tahu bahwa putra mahkota kekosongan ilahi menargetkan Lin Ming. Jika benar demikian, maka dia pasti akan bergabung dengan putra mahkota. Namun, satu-satunya ketakutannya adalah putra mahkota kekosongan ilahi juga akan menemukan cara untuk menyakitinya. Dia tidak bisa tidak waspada tentang hal ini. Oh, Lin Ming samar-samar tersenyum. Rencana putra mahkota kekosongan ilahi sangat menguntungkannya. Apa rencana spesifik untuk menerapkan semua ini? Putra mahkota kekosongan ilahi berkata, sederhana. Pertama kita akan memancing naga hitam. Namun, hantu naga hitam ini terlalu kuat. Tidak peduli siapa yang mencoba memancingnya, mereka akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, cara yang paling aman adalah dengan menggunakan boneka. Saudara Lin berasal dari persekutuan Master Rahasia Ilahi dan pasti ada banyak ahli pemurnian di sana, jadi saudara Lin seharusnya memiliki beberapa boneka bermutu tinggi, bukan? Saya bersedia, Lin Ming mengangguk. Kalau begitu tidak ada masalah. Dengan boneka bermutu tinggi dan simbol rahasia Dewa Brother Lin yang terkenal, kita seharusnya bisa mencegah serangan pertama naga hitam. Kalau begitu, kita bisa membantu berdiri di depan saudara Lin dan menyusun formasi susunan besar untuk mencegat naga hitam. Saat putra mahkota kekosongan ilahi berbicara, dia terbang menuju tombak naga hitam dan melayang di tepi batu hitam. Memang benar, area di mana dia berdiri akan berada di depan Lin Ming dan juga berada di jalur yang harus diambil naga hitam. Namun, Big Flame merasa lemah hatinya. Untuk sementara waktu, dia tidak berani mengikuti. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, posisi yang dipilih oleh putra mahkota kekosongan ilahi sangatlah berbahaya. Putra mahkota kekosongan ilahi menoleh ke arah api besar, dengan senyum puas di wajahnya. Dia berkata, Saudara Big Flame, apakah kamu tidak berani datang ke sini? Peluang keberuntungan ditempatkan tepat di depan Anda, jadi mengapa Anda dengan takut-takut berlama-lama di sana? Bab 1702, Medan Kekuatan Energi Iblis. Big Flame mengerutkan kening, tidak yakin jenis obat ular apa yang coba dijual oleh putra mahkota kekosongan ilahi. Dalam situasi saat ini, Lin Ming, yang paling jauh dari tombak naga hitam, berada di posisi paling aman. Tentu saja, Big Flame sepenuhnya menyadari bahwa putra mahkota kekosongan ilahi sedang mencoba menjebak Lin Ming. Satu-satunya pertanyaan adalah apa rencana putra mahkota kekosongan ilahi. Melihat di mana dia berdiri saat ini, jika dia mendekati tombak naga hitam lagi dan membangkitkan jiwa naga di dalam, mereka pasti akan menanggung kerusakan terberat. Big Flame mempertahankan ekspresi tenang dan perlahan terbang ke depan bersama prajurit lapis baja perak. Dia mempertahankan kewaspadaan mutlak saat melakukannya. Pada saat ini, putra mahkota kekosongan ilahi sudah mulai menyusun formasi susunan yang besar. Dia bertaruh bahwa tombak naga hitam hanya akan menyerang mereka yang dengan ceroboh mencoba mengambilnya, begitulah cara Juku meninggal. Adapun putra mahkota kekosongan ilahi dan adipati bulan purnama yang berdiri tidak terlalu jauh, mereka dibiarkan sepenuhnya aman. Melihat tombak naga hitam di kejauhan, putra mahkota kekosongan ilahi juga merasa sedikit lemah hatinya. Dia tidak punya cara untuk memprediksi apakah sesuatu akan terjadi secara acak. Dia mengerahkan seluruh upayanya untuk meletakkan formasi susunan besar ini. Dan memang benar, setiap tindakannya sangat teliti karena formasi susunan ini juga untuk menyelamatkan nyawanya. Di sampingnya, Duke Full Moon juga membantu. Yang mulia, apakah Lin Ming akan membantu? Duke Full Moon bertanya, suaranya kurang percaya diri. Dia selalu merasa bahwa Lin Ming agak aneh dan tidak dapat diprediksi. Jika dia melakukannya, kami akan berbalik dan lari lalu mendapat untung setelahnya. Jika dia tidak melakukannya maka kita perlu mempertimbangkan lebih lanjut rencana kita. Kata putra mahkota kekosongan ilahi, matanya tidak lepas dari tombak naga hitam. Dengan formasi susunan yang mendukung mereka, bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan tombak naga hitam. Jika terjadi kecelakaan, mereka masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Di samping mereka, Big Flame dan prajurit lapis baja perak juga ikut membantu. Segala macam simbol rahasia dewa, cakram susunan, dan harta karun lainnya ditampilkan seolah-olah tidak memerlukan biaya sama sekali. Saat kedua belah pihak sibuk bekerja, Lin Ming melayang di belakang mereka. Tatapannya dalam dan berat, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Saat formasi susunan selesai, putra mahkota kekosongan ilahi menoleh untuk melihat Lin Ming, berkata, Saudara Lin, kami sudah siap. Tolong keluarkan bonekamu. Boneka, Lin Ming tersenyum, masih tidak bergerak. Kini, dengan adanya tiga pihak di sini, masing-masing pihak bisa dikatakan sedang merencanakan rencananya masing-masing. Lin Ming juga punya niatnya sendiri di sini. Dia mencoba menghitung jika dia tiba-tiba menyerang putra mahkota kekosongan ilahi, api besar, Duke Full Moon, dan prajurit lapis baja perak secara diam-diam, seberapa besar peluangnya untuk membunuh mereka semua. Sejak awal, Lin Ming tidak berencana bekerja sama dengan mereka untuk mengambil tombak. Dia ingin membunuh mereka semua dan kemudian mengambil tombaknya sendiri.
Jika demikian, bahkan jika tombak naga menyerangnya, Lin Ming dapat menggunakan setiap metode yang dimilikinya untuk menundukkan tombak naga dan tidak perlu khawatir seseorang akan menyergapnya dari belakang. Namun, bahkan jika Lin Ming mencoba yang terbaik, keinginan untuk membunuh semua orang di sini tidak mungkin. Selama mereka berempat tersebar ke arah yang berbeda maka bahkan jika Lin Ming memunculkan avatar Essence Spirit Embryo Stone, dia masih tidak akan mampu mengejar mereka semua. Dan jika orang-orang ini melarikan diri, berita tentang apa yang terjadi akan tersebar. Akan diketahui bahwa dia mencoba membunuh murid dari dua pengaruh tingkat divinity sejati. Hal ini tidak diragukan lagi akan memicu badai besar. Kedua pengaruh tingkat keilahian sejati ini adalah kekuatan yang paling menakutkan di jalan Asura. Jangankan murid inti mereka, orang-orang bahkan tidak berani memprovokasi murid biasa mereka. Jika seseorang diketahui telah membunuh murid intinya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bahkan jika dia mengabaikan dua pengaruh besar itu, apa yang paling ditakuti Lin Ming dalam persidangan terakhir ini adalah orang yang tetap menyendiri dan menjaga jarak, namun masih memiliki hubungan dengan tanah suci kekosongan ilahi, permaisuri jiwa Seng Mei. Putra mahkota kekosongan ilahi berbeda dari Duke Full Moon, dia adalah murid inti kerajaan kekosongan ilahi. Jika Seng Mei tahu bahwa dia telah membunuh putra mahkota kekosongan ilahi, reaksi seperti apa yang akan dia berikan? Jadi, Lin Ming tidak menyerang mereka, karena jika dia melakukannya dia perlu memastikan dia bisa memusnahkan mereka semua. Saat pemikiran ini meresap dalam pikiran Lin Ming, niat membunuh yang kental melintas di matanya beberapa kali. Meski begitu, dia menekan semua perasaan ini dan tidak menyerang. Meskipun melenyapkan keempat orang ini dan mengambil tombaknya sendiri adalah metode paling sederhana dan langsung, dia tetap tidak bisa melakukan itu. Lalu, hanya ada pilihan lain yang tersisa. Pertama, dia akan mencoba mengambil tombak dan mengungkapkan kelemahan pertahanannya. Begitu keempat orang itu mengira mereka punya peluang dan mengembangkan pikiran serakah, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka semua. Dengan rencana ini, kemungkinan besar Lin Ming akan mampu memusnahkan keempat orang itu. Tapi, ini juga berarti dia harus mengambil risiko yang jauh lebih besar. Itu karena Lin Ming tidak sepenuhnya memahami tombak naga hitam ini. Saudara Lin, apakah kamu tidak berencana membantu? Mengapa? Mungkinkah saudara Lin tidak mau mengambil risiko sama sekali? Jika kita bergandengan tangan untuk mengambil harta karun itu, bukankah tindakan saudara Lin terlalu tidak tulus? Kami sudah berdiri di depan, mengambil peran paling berbahaya, jadi apa yang ditunggu saudara Lin? Putra mahkota kekosongan ilahi berteriak pada Lin Ming, memasang wajah penuh ketidakpuasan. Lin Ming tetap diam. Setelah beberapa waktu, dia tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Dia perlahan terbang ke depan hingga jaraknya 10.000 kaki dari tombak naga hitam. Kemudian, dia memancarkan segala akal untuk menyelidiki tombak naga hitam. Dia menyelidiki energi iblis yang menakutkan dan mengerikan. Dengan ini, dia dapat memastikan bahwa energi iblis yang melilit tombak naga hitam adalah roda karma setan segudang yang tercatat dalam Sutra Asura. Sutra Asura benar-benar baik dan sekaligus jahat. Adapun roda karma setan segudang, itu adalah metode penanaman iblis yang kejam, mampu mengumpulkan roh-roh kejam dan ganas untuk digunakan sendiri. Tombak naga hitam ini belum mendapatkan silsilah Asura Sutra yang sebenarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah menyelidiki, Lin Ming menemukan bahwa roda miriat Demon Karmik yang ditampilkan oleh tombak naga hitam tidak lengkap. Ada banyak tempat yang penuh dengan kesalahan. Sekarang metode yang tidak lengkap ini digunakan oleh tombak jahat ini, tampaknya lebih suram dan aneh daripada roda karma setan segudang yang sebenarnya. Jika itu bukan roda miriat Demon Karmik yang lengkap, maka itu berarti ada kekurangannya. Lin Ming sedang mencari kekurangan ini. Saudara Lin, kenapa kamu belum melakukan apapun? Kata putra mahkota kekosongan ilahi dengan tidak sabar. Dia takut rencananya telah diketahui oleh Lin Ming. Dia sudah memutuskan bahwa jika Lin Ming tidak melakukan apapun maka dia juga tidak akan sembarangan melakukan apapun pada Lin Ming. Terhadap pemuda misterius ini, mau tak mau dia merasakan sedikit rasa takut. Lakukan sesuatu. Oke, Lin Ming tiba-tiba mengangguk, membuat putra mahkota kekosongan ilahi terkejut. Apakah orang ini telah jatuh ke dalam perangkap seperti ini? Kamu akhirnya menyukainya. Luar biasa. Burung mati demi makanan dan manusia mati demi kekayaan. Sifat seseorang adalah keserakahan yang tidak pernah terpuaskan, dan dengan kesempatan keberuntungan yang ada tepat di hadapannya, tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Bahkan jika Lin Ming ini mencurigaiku, akhirnya tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menahan godaan tombak naga hitam. Jika dia ingin mengambil risiko, maka itu terlalu bagus. Putra mahkota kekosongan ilahi dengan cepat berpikir, pikirannya berpacu. Di sampingnya, napas Duke Full Moon juga bertambah cepat, denyut nadinya semakin cepat. Dia diam-diam mencengkeram tombaknya, cahaya kejam bersinar di matanya. Lin Ming ini tidak mudah untuk dihadapi tetapi tombak naga hitam itu terlalu jahat. Selama Lin Ming bergerak maka kedua harimau itu akan bertarung dan mereka bisa duduk santai dan menonton pertarungan. Mundur 10.000 langkah, bahkan jika tombak naga hitam itu tidak bisa membunuh Lin Ming, tidak ada kerugian bagi mereka. Jika mereka berempat bergabung bersama, bahkan jika mereka tidak memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh Lin Ming masih tidak akan berani menyerang mereka. Dengan kata lain, kebenarannya adalah mereka sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Aku akan mengeluarkan hantu naga hitam. Banyak dari kalian yang melindungiku.
Saat Lin Ming berbicara, dia terbang menuju tombak naga hitam. Melihat ini, jantung putra mahkota kekosongan ilahi berdetak kencang. Saudara Lin, kamu tidak berencana menggunakan boneka. Putra mahkota kekosongan ilahi awalnya berencana meminta Lin Ming memancing hantu naga hitam dengan boneka, namun Lin Ming sebenarnya memutuskan untuk tidak menggunakan boneka tetapi masuk ke dalam dirinya sendiri. Mungkinkah dia tidak cukup takut akan bahayanya? Untuk tidak menggunakan boneka dan terbang ke dalam dirinya sendiri, bukankah ini hanya keinginan mati? Api besar terkejut. Sepertinya bocah ini hanya memiliki bakat tingkat tinggi, tapi sebenarnya dia bodoh. Prajurit lapis baja perak berkomentar dari samping Big Flame. Sepertinya mereka semua terlalu gugup dengan hal ini. Jika mereka mengetahui hal ini lebih awal maka tidak perlu melalui semua masalah ini. Jangan ceroboh. Siapa yang tahu trik apa yang dia rencanakan untuk dimainkan? Big Flame dan putra mahkota kekosongan ilahi tentu tidak akan percaya bahwa Lin Ming bodoh. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa melewati gerbang hukum tingkat Asura. Tidak masalah. Dengan kita berempat bergabung bersama dan meningkatkan penjagaan, kita berada dalam posisi yang tidak dapat ditembus. Kata Duke Full Moon dengan transmisi suara. Dari semua orang di sini, dia paling sering bertemu Lin Ming. Penampilan Lin Ming sebelumnya di lelang kota Divine Rune telah meninggalkan dampak besar di hatinya. Setelah rencananya terus-menerus dirobohkan, Duke Full Moon merasa kurang percaya diri saat menghadapi Lin Ming. Keempat orang itu menatap kosong saat Lin Ming terbang menuju tombak naga hitam. 8.000 kaki, 5.000 kaki, 3.000 kaki, 1.000 kaki, 500 kaki. Lin Ming mendekat, sedikit demi sedikit, semakin lambat dia mendekat. Akhirnya, dia sama lambatnya dengan manusia yang berjalan. Saat dia mendekat, auranya menjadi semakin dalam dan matanya semakin gesit dan garang. Di wajahnya, segel kutukan berwarna merah darah mulai muncul dan suara retakan yang meledak bergema keluar dari dalam tubuhnya. Dia bahkan tampak tumbuh lebih tinggi. Tidak terlalu jauh, Big Flame, Duke Full Moon, dan yang lainnya semua menatap Lin Ming dengan fokus, mengunci setiap gerakan dan tindakannya. Dia hanya berjarak 200 kaki. Keempat orang itu menahan napas. Lin Ming tidak berencana menggunakan beberapa trik, tapi sebenarnya berpikir untuk memancing hantu naga hitam yang tertinggal di sekitar tombak naga hitam. Apakah dia gila? Pada saat ini, kabut hitam muncul dari sekeliling tombak naga hitam. Energi hitam yang menakutkan melonjak menuju Lin Ming seperti gelombang pasang. Di dalam kabut hitam yang mendidih ini ada naga hitam yang mencakar. Matanya berwarna merah darah, dan hanya dengan melihat tatapannya, seseorang merasa seolah-olah akan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Pada saat ini, naga hitam tersenyum jahat. Energi darah orang asing, betapa kayanya energi darah, sungguh kelezatan yang luar biasa, ini adalah kelezatan terhebat yang pernah saya temui, energi darah terkaya yang pernah saya lihat, bagus. Terlalu bagus. Kamu akan menjadi santapanku yang paling enak. Anda akan menjadi bagian dari diri saya. Biarkan aku memakanmu. Suara naga hitam dipenuhi dengan tipu daya dan kekejaman yang kejam. Energi iblis melonjak di sekitarnya saat suaranya sepertinya menyebar dari segala penjuru dunia. Sepertinya langit dan bumi diselimuti oleh suara ini. Untuk sementara waktu, murid Lin Ming menyusut. Dia menemukan bahwa dia ditutupi oleh medan kekuatan yang sangat besar. Medan gaya ini seperti ruang mandiri. Tidak ada apapun selain kegelapan pekat di mana-mana. Jika dia mengulurkan tangannya, dia bahkan tidak akan bisa melihat kelima jarinya. Tangisan hantu yang mengerikan terdengar dari segala arah. Ini seperti gua dengan 10.000 hantu. Hanya dengan memasuki negeri ini, seseorang akan ditelan oleh 10.000 hantu. Ini adalah domain yang dikirim oleh Myriad Demon Karmic Will, terbentuk dari jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya yang telah diserapnya. Tombak naga hitam ini, berapa banyak orang yang telah terbunuh. Terlebih lagi, semua orang ini adalah eksistensi yang luar biasa. Pikiran Lin Ming dingin. Tanpa diragukan lagi, tombak naga hitam ini telah ada dalam uji coba terakhir untuk waktu yang sangat lama. Itu juga telah membunuh banyak sekali penantang uji coba. Tapi, yang aneh adalah permaisuri jiwa Seng Mei juga seharusnya datang ke sini, jadi mengapa dia tidak menundukkan tombak naga hitam ini? Dengan metode transenden permaisuri jiwa Seng Mei, tidak peduli seberapa kuat atau seramnya metode tombak naga hitam ini, metode itu tetap tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Bab 1703, Kesepakatan. Tapi pada saat ini, Lin Ming tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Soul Empress Seng Mei tidak datang ke sini untuk menaklukkan tombak naga hitam. Kabut hitam tebal sudah mengelilinginya. Dengan suara mendesis, bahkan ruang angkasa itu sendiri pun dilebur oleh kabut hitam. Lin Ming tercakup dalam domain Myriad Demon Karmic Will, benar-benar terpisah dari dunia. Di bidang penglihatannya, putra mahkota kekosongan ilahi dan adipati bulan purnama telah menghilang. Dia dikelilingi oleh kabut hitam itu. 10.000 kaki jauhnya, putra mahkota kekosongan ilahi melihat semua ini terjadi, cahaya tajam bersinar di matanya. Bocah ini, aku tidak tahu masalah mental apa yang dia alami. Jika dia menggunakan boneka untuk mengeluarkan hantu naga hitam maka kita masih harus berusaha keras, tapi sekarang dia telah langsung tersedot oleh kabut hitam, itu jauh lebih nyaman bagi kita. Kabut hitam itu memiliki sifat korosif yang mengerikan, dan daging dan darah apapun yang menyentuhnya akan langsung larut menjadi lengket.
Saat Juku tertutup kabut hitam itu, dia langsung layu hanya tinggal kulit dan tulang. Kekuatan Juku mirip dengan Raja Dunia. Putra Mahkota Kekosongan Ilahi tidak meragukan bahwa Lin Ming lebih kuat dari Juku, tapi tidak peduli seberapa kuat Lin Ming, dia tidak akan lebih kuat dari Empyrean setengah langkah. Selama dia tertutup kabut hitam itu, mustahil baginya untuk melarikan diri tanpa cedera. Berdiri di samping Putra Mahkota Kekosongan Ilahi, Duke Full Moon juga memandang dengan rasa tidak percaya yang terukir di wajahnya. Ada yang salah. Lin Ming ini adalah seorang jenius yang sangat mengerikan, jadi bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Gumam Duke Full Moon. Perasaannya terhalang oleh kabut hitam sehingga tidak mungkin baginya untuk menyelidiki situasi Lin Ming. Putra Mahkota Kekosongan Ilahi berkata, dia pasti tidak akan mati begitu saja. Saya pikir dia pasti memiliki semacam teknik khusus dan ingin mengandalkan ini untuk bertarung dengan tombak naga hitam. Namun, dia mungkin tidak tahu seberapa ganasnya tombak naga itu. Di uji coba terakhir tingkat keempat ini, yang diuji bukan hanya bakat, tetapi juga kultivasi seseorang. Uji coba terakhir tingkat pertama, kedua, dan keempat merupakan uji coba yang tidak membeda-bedakan. Mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi akan mendapat untung lebih banyak. Adapun gerbang hukum, itu adalah ujian bakat. Mereka yang memiliki usia kerangka lebih muda akan mendapat keuntungan. Di mata Putra Mahkota Kekosongan Ilahi, Lin Ming benar-benar seorang jenius yang sangat berbakat, namun dalam hal kultivasi dan kekuatan tempur, Lin Ming sepertinya tidak jauh lebih baik dari mereka. Jika dia bertemu dengan harta roh hantu seperti tombak naga hitam ini, dia akan jatuh ke dalam krisis bersama dengan yang lainnya. Bahkan jika dia memiliki kartu khusus yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri, kemungkinan besar dia akan keluar dalam keadaan setengah mati. Pada saat itu, akan lebih mudah bagi mereka untuk menghilangkan Lin Ming. Lin Ming terlalu meremehkan lawannya. Dia masih muda dan penuh energi yang berani, jadi kemungkinan besar dia tidak mengalami banyak kemunduran dalam perjalanannya menuju posisinya sekarang. Dia berpikir tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya di dunia ini, bahwa dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kita harus mempersiapkan serangan kita. Saat ini, kita benar-benar tidak bisa membiarkan Lin Ming melarikan diri. Semuanya, gunakan teknik pamungkas Anda, apapun kartu truf yang Anda sembunyikan di balik lengan baju Anda. Ini adalah keberuntungan kami. Bukan hanya Putra Mahkota Kekosongan Ilahi, tetapi api besar juga sedang melakukan persiapan. Jika Lin Ming ditelan oleh kabut hitam itu dan menjadi ampas maka itu akan jauh lebih baik bagi mereka, tetapi jika Lin Ming berhasil lolos maka mereka akan menampilkan rentetan serangan yang menggelegar untuk memusnahkannya. Pada saat ini, mereka semua mengeluarkan teknik pamungkas mereka tanpa menahan apapun. Dan untuk memberikan hak mereka, masing-masing orang ini memiliki metode yang menakjubkan. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari pengaruh keilahian sejati dan akan selalu memiliki kartu truf terakhir untuk situasi yang menyedihkan. Bahkan jika Lin Ming berada dalam kondisi puncaknya dan menghadapi 4 orang ini, dia harus menghindari serangan habis-habisan mereka. Jika dia menghadapi serangan mereka secara langsung, dia akan mati atau terluka parah. Sejumlah energi yang mengerikan mulai perlahan muncul di tangan keempat orang itu. Putra Mahkota Kekosongan Ilahi mengeluarkan Slip Giok Inkarnasi. Slip Giok ini memiliki hantu avatar seorang Empyrean. Namun, untuk mengaktifkan inkarnasi ini, hal itu bergantung pada budidaya dan kekuatan Putra Mahkota Kekosongan Ilahi. Adapun Big Flame, dia mengeluarkan bendera kecil yang aneh. Bendera kecil ini terbakar dengan api hitam yang samar-samar, sudah jelas bahwa ini adalah harta karun yang mengerikan. Meskipun Duke Full Moon dan prajurit lapis baja perak memiliki kartu as yang lebih rendah dibandingkan Putra Mahkota Kekosongan Ilahi dan api besar, mereka masih bisa meningkatkan keseluruhan kekuatan mereka hingga setengah dari kondisi puncaknya dalam jangka waktu singkat. Dengan keempat serangan ini yang terjadi bersamaan, bahkan Raja Dunia Agung Puncak pun harus menghadapinya dengan sungguh-sungguh tanpa ada tanda-tanda untuk menahan diri. Dan saat ini, 10.000 kaki jauhnya, kabut hitam yang dikeluarkan oleh tombak naga hitam menjadi semakin kuat dan tebal. Kabut hitam ini membawa energi iblis, dan seperti yang dikatakan Putra Mahkota Kekosongan Ilahi, kabut itu juga memiliki sifat korosif yang mengerikan. Jika Raja Dunia menyentuhnya, mereka akan langsung mati, tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Jika Putra Mahkota Kekosongan Ilahi atau api besar memiliki bagian tubuh manapun yang ternoda oleh energi ini, mereka harus memotong bagian tubuh itu agar seluruh tubuh mereka tidak membusuk. Meskipun Lin Ming lebih kuat dari Putra Mahkota Kekosongan Ilahi, dia tidak terlalu kuat. Menghadapi kabut hitam ini, dia juga tidak mampu menahannya dengan tubuh fananya. Dengan demikian, Lin Ming memanggil roda miriat Demon Karmik miliknya sendiri. Kabut hitam di sekitar hantu naga hitam adalah kekuatan hukum yang dikumpulkan oleh roda karma setan segudang. Selain itu, roda miriat Demon Karmik yang digunakan oleh hantu naga hitam tidak lengkap. Sekarang, roda miriat Demon Karmik lengkap yang dipanggil oleh Lin Ming adalah musuh utama kabut hitam ini. Hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berputar di dalam roda karma setan segudang. Di permukaan roda miriat Demon Karmik, pusaran hitam raksasa muncul. Sejumlah besar energi iblis yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang mati di sini, medan kekuatan mereka, kemauan, jiwa yang tersisa, semuanya dengan ceroboh disedot oleh roda karma setan segudang Lin Ming. Lin Ming menggunakan roda miriat Demon Karmik miliknya untuk dengan liar menjara esensi iblis di dalam roda miriat Demon Karmik milik hantu naga hitam.
Melihat hal ini terjadi, hantu naga hitam sangat marah. Esensi energi iblis ini dikumpulkan dari pembantaian para jenius luar biasa yang tak terhitung jumlahnya selama miliaran tahun, namun energi ini ditelan secara sembarangan oleh Lin Ming. Bagaimana tidak marah? Berhenti. Dengan suara gemuruh, kabut hitam di depan Lin Ming terdistorsi, mengembun menjadi bentuk naga yang kejam dan jahat, matanya merah darah dan ekspresinya garang dan mengerikan. Lin Ming tetap bergeming dan gerakan tangannya tidak melambat. Pada saat yang sama, roda Myriad Demon Karmik memisahkan dia dan hantu naga hitam ini, membentuk perisai yang menghalanginya. Kamu mencari kematian. Hantu naga hitam meraung, membuka rahangnya dan mengeluarkan tanda merah darah. Rune ini berputar melalui kehampaan, menyilaukan mata. Aku mengutukmu. Saya mengutuk budidaya Anda jatuh, esensi darah Anda terputus. Aku mengutukmu. Aku mengutukmu selamanya, binasa selamanya, tidak pernah memiliki akhir yang damai. Aku mengutukmu. Aku mengutukmu untuk binasa di sini, agar jiwamu menderita penderitaan 10.000 nyawa di neraka. Hantu naga hitam berteriak dengan keras. Tanda darah yang dimuntahkan ini sebenarnya adalah teknik kutukan rahasia. Murid Lin Ming menyusut dan dia menelusuri cincin spasialnya, mengeluarkan 3 simbol rahasia ilahi berwarna merah tua. Tanpa ragu-ragu, dia menghancurkan ketiga simbol rahasia dewa bersama-sama. Gemuruh gemuruh gemuruh. Gelombang guntur dan api yang mengerikan melonjak keluar, menghasilkan ledakan dahsyat. Ketiga simbol rahasia ilahi ini adalah simbol dewa sesat yang telah dibuat oleh Lin Ming. Simbol dewa sesat yang normal dapat digunakan beberapa kali, namun simbol dewa sesat yang disiapkan Lin Ming untuk uji coba terakhir ini hanya dapat digunakan sekali. Dia telah memusatkan setiap ons kekuatan simbol dewa sesat ke dalam satu penggunaan. Dengan ini, kekuatan simbol dewa sesat ini 2 kali lipat dari simbol biasa. Sekarang Lin Ming membakar 3 simbol dewa sesat bersama-sama, sejumlah energi yang tak terbayangkan meletus. Kekuatan guntur dan api membengkak seperti tsunami. Entah itu guntur atau api, itu adalah kekuatan yang paling menekan kekuatan gelap dan hantu. Semua segel kutukan yang melayang di udara terkoyak oleh kekuatan guntur dan api Lin Ming. Pada saat yang sama, perubahan mulai terjadi di sekitar tubuh Lin Ming. Segel kutukan yang menutupi wajahnya menjadi lebih dalam dan cerah warnanya. Sisik hitam muncul di tubuhnya. Dengan pukulan tinjunya, roda Myriad Demon Karmik melolong keluar. Setelah membuang 3 simbol dewa sesat, Lin Ming melancarkan serangan lain dengan tubuhnya. Inilah keuntungan dari simbol rahasia dewa, mereka meminimalkan kekuatan yang digunakan seorang seniman bela diri. Wel, roda Myriad Demon Karmik berputar dengan liar. Seperti gergaji besar yang berputar, ia menebas hantu naga hitam. Hantu naga hitam sangat marah. Saat melihat roda Myriad Demon Karmik milik Lin Ming, ia mengulurkan cakarnya. KKK, cakar hantu naga hitam menabrak roda Myriad Demon Karmik. Dengan suara keras, cahaya hitam menyebar ke segala arah. Roda Myriad Demon Karmik adalah seorang tiran yang menekan kekuatan seperti hantu, roh iblis, dan tubuh kemauan. Dan, hantu naga hitam ini hanyalah sebuah tubuh kemauan, itu tidak bisa melakukan apapun pada roda karma setan segudang. Saat ia menyerang dengan cakarnya, yang paling bisa dilakukannya hanyalah berhasil mengirim roda Myriad Demon Karmik milik Lin Ming berputar. Adapun cakarnya, meredup. Jelas sekali bahwa dia baru saja mengalami kerusakan yang cukup besar. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Mengapa kamu memahami asura surgawi Dao? Mata hantu naga hitam itu sedingin es. Suasana di sekitarnya menjadi semakin ganas dan berbahaya karena semakin banyak energi iblis yang terbakar di dalam tubuhnya, seolah-olah akan habis-habisan kapan saja. Hantu naga hitam tidak pernah membayangkan bahwa ia akan bertemu dengan seseorang yang memahami asura surgawi Dao. Karena itu, segala aspek ditekan. Itu sendiri tidak terlalu kuat. Kekuatannya terletak pada energi iblis yang telah dikumpulkannya selama miliaran tahun, dengan kata lain, roda karma setan segudang. Dengan menggunakan Myriad Demon Karmic Wheel, ia mampu melelehkan daging dan darah musuhnya. Semakin berat energi iblis yang dikumpulkan oleh roda Myriad Demon Karmic, maka akan semakin kuat jadinya. Terlebih lagi, hantu naga hitam hanya membunuh para jenius yang luar biasa. Dengan tingkat energi iblis yang begitu mengerikan yang terkumpul di dalamnya, bahkan seseorang seperti Juku pun langsung mati. Tapi Lin Ming tidak terpengaruh oleh trik ini. Lin Ming juga memiliki roda Myriad Demon Karmic dan batas hukumnya lebih tinggi. Karena itu, energi iblis yang dilepaskan oleh hantu naga hitam malah menjadi tonik vitalitas Lin Ming. Dan dari mana asalmu? Roda Myriad Demon Karmic Anda, di mana Anda mempelajarinya? Lin Ming bertanya sebagai balasan. Saat dia berbicara, roda Myriad Demon Karmic di tangannya menyedot lebih banyak energi iblis yang dipadatkan oleh hantu naga hitam. Hal ini menyebabkan roda Myriad Demon Karmic Lin Ming menjadi semakin hidup, semakin kuat. Melihat ini, mata hantu naga hitam menjadi merah padam seolah-olah akan meneteskan darah kapan saja. Aku adalah penjaga tombak naga hitam. Hentikan tindakanmu sekarang, kalau tidak aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus mengorbankan seluruh kultivasiku. Saat hantu naga hitam meraung, Lin Ming hanya mencibir, tidak peduli dengan ancaman seperti itu. Namun, gerakan tangannya memang melambat dan penyerapan energi iblis di sekitarnya oleh roda karma setan segudang hampir terhenti. Aku boleh berhenti di sini, tapi aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan. Baiklah, berikan aku metode budidaya Myriad Demon Karmic Wheel yang lengkap.
Saat hantu naga hitam berbicara, ketakutan dan keserakahan memenuhi matanya saat melihat roda miriat Demon Karmik di tangan Lin Ming. Ia mengakui bahwa roda karma setan segudang Lin Ming jelas memiliki batas yang jauh lebih tinggi dalam hukum dan penyelesaian. Roda miriat Demon Karmik terlalu penting bagi hantu naga hitam dalam mengumpulkan energi iblis, tentu saja ia menginginkan metode penanaman yang lengkap. Bab 1704, Kerjasama. Kamu ingin metode budidaya rahasia ke roda miriat Demon Karmik. Lin Ming menatap hantu naga hitam di depannya. Bukankah kamu hanyalah seekor singa rakus yang membuka mulutnya lebar-lebar? Kamu bahkan tidak tahu apa yang aku inginkan darimu namun kamu langsung mengatakan kamu menginginkan roda miriat Demon Karmik yang lengkap. Apa menurutmu aku akan menyetujuinya? Lin Ming berkata dengan tenang. Roda karma setan segudang adalah bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura, jilid pertama Sutra Asura. Karena dia telah mempelajarinya, dia secara alami tidak akan sembarangan menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, Lin Ming tidak memiliki slip giok dengan Sutra Asura di atasnya sehingga hampir mustahil untuk menyebarkannya. Hehe, kurang lebih aku sudah menebak apa yang kamu inginkan dariku. Anda ingin saya membantu Anda membunuh 4 orang di luar. Saya sudah dapat melihat bahwa Anda semua berada di pihak yang berbeda dan saling merencanakan satu sama lain. Orang yang bermahkota bintang itu. Saya pikir dia menginginkan kematianmu bahkan dalam mimpinya. Namun, kamu cukup galak. Anda berpura-pura ditipu oleh mereka agar bisa dekat dengan saya dan meminta saya bergabung dengan Anda untuk membunuh mereka bersama. Bekerja sama dengan orang yang jahat dan licik seperti Anda sama saja dengan bertindak bertentangan dengan kepentingan saya sendiri. Jika aku melakukan kesalahan maka aku akan dimakan olehmu sampai tulangku tidak tersisa. Tanpa keuntungan yang memadai, mengapa saya harus repot-repot mempertaruhkan diri demi orang seperti Anda? Lin Ming terkekeh. Sepertinya kamu mengacaukan kesulitanmu saat ini. Kemampuan pamungkasmu yang paling ganas adalah energi iblis yang telah kamu kumpulkan di sekitarmu selama bertahun-tahun, tapi sayang sekali itu tidak berguna untukku. Bukannya merugikanku, itu malah menjadi obat kuatku. Jika kita bertarung, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Saat Lin Ming berbicara dia sudah mengeluarkan tombak darah Phoenix. Di atas tombak darah Phoenix, roda miriat Demon Karmik bersiul saat berputar, dengan ceroboh menelan energi iblis. Jika kamu ingin bertarung denganku maka ayo bertarung. Izinkan saya melihat baik-baik berapa banyak energi iblis yang berhasil Anda peroleh. Lin Ming mengaktifkan miriat Demon Karmik Wheel dengan seluruh kekuatannya. Itu seperti jurang maut, menyerap energi iblis tanpa akhir. Dan sekarang, hantu naga hitam tidak dapat melakukan apapun pada Lin Ming. Jika pertempuran ini terus berlanjut maka hantu naga hitam hanya akan ditempatkan dalam situasi yang semakin buruk. Berat, anggap dirimu cukup kejam. Saya tidak ingin metode budidaya miriat Demon Karmik Wheel Anda, tetapi Anda harus memberi saya akumulasi energi iblis di dalam roda miriat Demon Karmik Anda sendiri. Apakah menurut Anda memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan persyaratan apapun dengan saya? Lin Ming berkata dengan nada mengancam. Di atas tombak darah Phoenix, roda miriat Demon Karmik berputar lebih cepat. Melihat tombak darah Phoenix Lin Ming dan roda miriat Demon Karmik yang berputar dengan cepat, jejak ketakutan muncul di mata hantu naga hitam. Ia mengatupkan rahangnya dan berkata, sebagai manusia, Anda harus selalu meninggalkan jalan untuk orang lain. Jangan memaksaku menemui jalan buntu. Alasan kamu belum melawanku dan memutuskan untuk mencoba membuat kesepakatan adalah karena kamu ingin membunuh 4 orang di luar tapi takut kamu tidak bisa menangani mereka sendiri. Terlebih lagi, kamu juga berkomplot melawanku selama ini untuk mendapatkan tombak naga hitam. Hantu naga hitam ini adalah makhluk cerdas dan mampu menebak skema Lin Ming. Mendengarkan hantu naga hitam berbicara, cahaya aneh bersinar di mata Lin Ming. Dia dengan gigih tersenyum dan berkata, aku berkomplot melawanmu. Kamu bahkan bukan roh artefak dari tombak naga hitam. Anda juga bukan walinya. Roh artefak tombak naga hitam ini telah menghilang dan kamu hanyalah seekor burung yang menempati sarang yang tidak kamu buat. Menggunakan tombak naga hitam sebagai fondasinya, kamu terus-menerus membunuh para jenius dari seluruh penjuru, menyerap kekuatan mereka untuk berkultivasi. Lin Ming sudah mengira ada sesuatu yang salah. Dalam kesannya, meskipun tombak naga hitam ini bukan senjata Asura Roadmaster, tombak itu tetap memiliki hubungan mendalam dengannya. Terlebih lagi, hantu naga hitam ini jauh lebih lemah daripada roh artefak tombak naga hitam yang seharusnya. Dan jika itu benar-benar roh artefak tombak naga hitam, ia seharusnya tidak meminta seseorang untuk mengajarinya cara mengolah roda karma setan segudang sejak awal. Memikirkan semua hal ini, Lin Ming memutuskan untuk menjadi kejam tanpa syarat. Karena dia telah memutuskan bahwa hantu naga hitam ini bukanlah roh artefak tombak naga hitam, maka tidak perlu ada keraguan. Jika tombak naga hitam ini benar-benar disempurnakan oleh Master Jalan Asura dan hantu ini memang merupakan roh artefak tombak naga hitam, secara alami tidak mungkin bagi Lin Ming untuk melukainya sesuka hatinya. Kamu akan mengembalikan energi iblis yang baru saja kamu telan. Itulah keuntungan terakhir saya. Kalau tidak, aku akan melawanmu sampai kita berdua mati. Hantu naga hitam meraung. Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian mengangguk, setuju. Karena dia harus bekerja sama dengan hantu naga hitam ini, dia tidak boleh terlalu keterlaluan dalam menangani masalah. Tangannya membentuk segel dan roda miriat Demon Karmik mulai berputar terbalik, melepaskan energi iblis yang baru saja diserapnya.
Melihat energi iblis ini, hantu naga hitam meraung dan bergegas ke depan, menelannya dengan sembarangan. Dalam sekejap mata, ia telah menelan semua energi iblis. Segera, ia menatap Lin Ming, ekspresi sengit merusak wajahnya. Tidak memadai. Kamu pastinya menelan lebih banyak energi iblisku daripada ini. Saya akan mengembalikan babak pertama dan setelah 4 orang di luar terbunuh, saya akan mengembalikan babak kedua kepada Anda. Apakah kamu pikir aku akan mengembalikan semua energi iblis kepadamu seperti ini? Jika aku melakukan itu, apa yang akan aku lakukan jika kamu mengingkari janjimu? Hantu naga hitam dengan dingin mendengus dan dengan muram berkata, sebaiknya kamu tidak bermain-main denganku. Kemudian, saat ia berbicara, hantu naga hitam tiba-tiba menghilangkan medan gaya yang telah diletakkannya. Saat medan gaya menyebar, banyak hantu dan iblis ganas terbang menjauh. Ruang isolasi menghilang, dan saat ini, cahaya cemerlang menyala di depan Lin Ming. Saat itu juga, putra mahkota kekosongan ilahi, Duke Full Moon, api besar, dan prajurit lapis baja perak semuanya menyerang bersama-sama. Mereka sudah mengumpulkan potensinya sejak lama. Terlebih lagi, mereka semua telah mengeluarkan kartu truf pamungkas mereka, menunggu saat ini. Dengan serangan mendadak, mereka akan mengalahkan Lin Ming. Fluktuasi energi yang mengerikan menerobos ruang angkasa. Untuk memastikan serangan yang mematikan, mereka berempat tidak menahan apapun. Ini adalah serangan yang bahkan Raja Dunia Agung Puncak pun akan kesulitan memblokirnya. KKK. Pada saat itu, ruang di sekitar Lin Ming mengencang, hampir runtuh menimpanya. Energi dari serangan gabungan ini telah terkunci di ruang sekitarnya. Menghindari tidak mungkin lagi. Di masa biasa, jika Lin Ming memaksa keluar dari Myriad Demon Force Field yang disulap oleh hantu naga hitam, dia pasti tidak akan berada dalam kondisi puncak dan akibat dari serangan ini bisa dibayangkan. Tetapi bahkan jika Lin Ming berada dalam kondisi puncaknya, jika dia terkena serangan ini dia masih akan terluka parah atau terbunuh. Untuk duduk dan menunggu tanpa kehilangan dan kemudian mengambil keuntungan ketika seseorang terjatuh, gerakan putra mahkota kekosongan ilahi dan yang lainnya ini bisa disebut sangat kejam dan jahat. Sungguh putra mahkota kekosongan ilahi yang hebat. Api besar yang luar biasa. Sungguh roh jahat naga hitam yang hebat. Melihat 4 aliran energi besar meluncur ke arahnya, niat membunuh yang kental berkobar dari mata Lin Ming. Dia tahu bahwa hantu naga hitam kemungkinan besar telah mendeteksi bahwa putra mahkota kekosongan ilahi dan yang lainnya berencana untuk menyerangnya ketika dia terjatuh, dan menunggu kesempatan bahwa medan kekuatan isolasi diangkat untuk menyerangnya. Meski begitu, hal itu tidak memberinya peringatan sama sekali. Ia jelas ingin melihatnya tewas, atau setidaknya terluka parah, dengan serangan ini. Tepat sebelum Lin Ming hendak diselimuti oleh badai energi itu, sebuah cincin merdu bergema di seluruh dunia. Suara yang dalam dan mendalam ini sepertinya berasal dari ketiadaan di zaman paling awal, membawa serta atmosfer hukum Dao besar yang luas. Pada saat berikutnya, kekosongan di atas kepala Lin Ming terkoyak oleh kekuatan tak terlihat, mengungkapkan jurang yang tak terduga. Lonceng perunggu gelap jatuh dari kehampaan, menutupi Lin Ming. Lonceng kuno ini adalah lonceng Primordius. Cahaya. Dengan suara keras, Primordius Bell menabrak batu hitam. Setiap serangan menghantam dinding Primordius Bell. Dentang. Primordius Bell bergetar hebat saat dibunyikan oleh 4 aliran energi ini. Gelombang suara yang terlihat bergema seperti riak. Ruang angkasa bergetar hebat dan sejumlah besar energi yang terkandung dalam gelombang suara itu membentuk gelombang kejut yang memusnahkan. Tidak diketahui bahan apa yang terbuat dari batu hitam di bawah kaki Lin Ming. Tidak peduli seberapa kuat gelombang suaranya, ia tidak mampu merusak batu hitam itu sama sekali. Namun tak jauh dari batu hitam itu, bumi hancur diterpa gelombang suara. Batuan pecah dan gunung runtuh seperti patung pasir. Putra mahkota kekosongan ilahi dan yang lainnya secara alami juga diselimuti oleh gelombang suara yang merusak ini. Serangan gabungan mereka tidak hanya gagal melukai Lin Ming, tetapi juga menyerang Primordius Bell, menyebabkan mereka menerima serangan balik. Peng peng peng. Gelombang suara menghantam perisai pelindung mereka, menyebabkan semuanya bergetar. Karena mereka baru saja menyerang Lin Ming dengan segala yang mereka miliki, mengeluarkan semua kartu truf mereka, situasi mereka saat ini sangat buruk. Sekarang setelah mereka terkena gelombang suara, mereka semua merasakan vitalitas darah mereka berjatuhan di dalam tubuh mereka. Apa yang telah terjadi? Alat ajaib macam apa itu? Putra mahkota kekosongan ilahi dan 3 orang lainnya semuanya kehabisan napas dan kehilangan semangat. Serangan terencana mereka gagal melukai Lin Ming, membuatnya terasa seolah-olah mereka menyerang udara kosong. Dan saat ini, warna kulit mereka berubah. Di atas kepala mereka, mereka melihat hantu naga hitam sepanjang 10 kaki meluncur ke arah mereka. Hehehe, kalian berempat bisa menjadi makananku. Diiringi teriakan hantu dan iblis yang tak ada habisnya, medan kekuatan hitam pekat kembali menyelimuti putra mahkota kekosongan ilahi, api besar, dan yang lainnya di dalamnya. Hei bocah nakal, cepat serang. Hantu naga hitam memandang Lin Ming. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Dia menyingkirkan Primordius Bell dan melangkah maju. Bab 1705, Penghancuran. Di bawah perlindungan Primordius Bell, serangan putra mahkota kekosongan ilahi dan yang lainnya tidak mampu melukai Lin Ming sama sekali. Dengan ini, Lin Ming menggenggam tombak darah Phoenix dan malah meluncur ke arah mereka.
Melihat Lin Ming dengan mengancam menyerbu ke arah mereka serta hantu naga hitam yang bergolak dengan energi iblis, warna kulit putra mahkota kekosongan ilahi berubah. Semuanya berpencar. Putra mahkota kekosongan ilahi adalah orang yang tegas. Dia telah menunggu 2 harimau Lin Ming dan hantu naga hitam untuk bertarung satu sama lain dan kemudian mendapatkan keuntungan dari dampaknya. Namun sekarang Lin Ming dan hantu naga hitam tidak hanya bertarung tetapi mereka malah membentuk aliansi sementara. Apakah itu Lin Ming atau hantu naga hitam? Putra mahkota kekosongan ilahi tidak merasakan apapun selain ketakutan di dalam hatinya. Saat menghadapi keduanya secara bersamaan, tidak ada jalan tersisa selain melarikan diri. Kamu ingin lari? Hahaha, sudah terlambat. Anda telah dikurung dalam domain Myriad Demon saya, Anda tidak mungkin lagi melarikan diri. Hantu naga hitam tertawa terbahak-bahak, membiarkan energi hitam di dalam tubuhnya menyembur keluar tanpa sisa untuk menutupi putra mahkota kekosongan ilahi. Medan kekuatan iblis yang diciptakan oleh energi hitam ini mampu membentuk dunia terpisah. Dalam hal mengurung orang lain, Myriad Demon Force Field ini jauh lebih unggul dari ruang nenek moyang Lin Ming. Jika Lin Ming mencoba menggunakan ruang sang nenek untuk mengelilingi dan mengikat putra mahkota kekosongan ilahi dan 3 orang lainnya, sebenarnya mustahil untuk melakukannya. Ini bukan karena ruang nenek moyang tidak seindah domain segudang iblis, tetapi karena hantu naga hitam telah menggunakan ratusan juta atau bahkan miliaran tahun untuk membunuh para elit terkemuka dan mengumpulkan energi iblis. Hanya dengan cara inilah ia mampu membentuk medan kekuatan yang begitu kuat. Hantu naga hitam itu sendiri tidak terlalu kuat, tetapi ketika ia menggunakan energi iblis yang disimpannya, entah itu menyerang, bertahan, atau mengurung orang lain, ia hampir tak terkalahkan. Jika bukan karena kelemahan utama dalam roda Myriad Demon Karmik yang dikembangkannya, Lin Ming benar-benar tidak akan menjadi tandingannya. Brengsek, istirahatlah untukku. Big Flame meraung dengan ganas. Dia menggenggam pedang berwarna merah darah dan menebas pesona domain Myriad Demon. Domain Myriad Demon berguncang dengan keras, tetapi energi iblisnya terlalu padat dan kuat. Tidak peduli apa yang Big Flame coba lakukan, dia tidak mampu menembusnya. Big Flame terengah-engah karena marah. Putra mahkota kekosongan ilahi, sungguh perbuatan luar biasa yang telah kamu lakukan. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kita tidak menyerang hantu naga hitam maka dia tidak akan mencoba membunuh kita? Sebelum Big Flame datang, Juku sempat mencoba mengambil tombak naga hitam, namun hasilnya ia langsung dimakan oleh hantu naga hitam. Pada saat itu, hantu naga hitam telah menemukan putra mahkota kekosongan ilahi dan adipati bulan purnama, namun tidak menyerang mereka atas inisiatifnya sendiri. Oleh karena itu, putra mahkota kekosongan ilahi berspekulasi bahwa Master Jalan Asura telah menetapkan beberapa peraturan yang menyatakan bahwa penjaga tombak tidak dapat menyerang orang lain sendirian, melainkan harus menunggu orang lain untuk menyerangnya terlebih dahulu. Tapi, ini hanya spekulasinya, dia tidak bisa menjamin ini benar. Jika dia ingin membunuh Lin Ming dan mendapatkan rahasianya maka dia harus mengambil risiko tertentu. Sekarang, sepertinya pertaruhannya salah. Hantu naga hitam ini sama sekali bukan roh tombak, melainkan iblis. Dengan kata lain, tidak ada aturan yang membatasinya. Hantu naga hitam tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir hanya karena kamu tidak menyerangku, aku tidak bisa membunuhmu. Haha, betapa naifnya. Alasan aku tidak menyerangmu sebelumnya adalah karena kamu terlalu jauh. Energi iblis yang aku kumpulkan masih melekat di sekitar tombak naga hitam, tidak mampu menjangkaumu dengan cukup cepat, jadi aku tidak memakanmu. Tapi sekarang, kamu sebenarnya sudah mengantarkan dirimu sendiri ke rumahku, jadi kenapa aku mengizinkanmu pergi? Hehe. Kalian semua sepertinya adalah elit muda yang luar biasa, jika aku memakanmu itu akan sangat membantuku. Cahaya serakah bersinar di mata hantu naga hitam. Tapi, itu tidak secara langsung menyerang putra mahkota kekosongan ilahi dan yang lainnya. Sebaliknya, ia terus memperkuat pesonanya, mengelilinginya. Berat, cepat serang. Aku sudah mengepung mereka dengan semua yang kumiliki, sisanya bergantung padamu. Hantu naga hitam berteriak pada Lin Ming. Hantu naga hitam tidak bisa mengurung semua orang ini dan menyerang sendirian, kalau tidak, tidak ada yang bisa dilakukan Lin Ming. Lin Ming mengangkat tombaknya dan bergegas ke depan. Dia tidak mempercayai kata-kata hantu naga hitam. Hantu naga hitam pasti memiliki beberapa metode dan kekuatan tersembunyi yang tersisa, baik untuk melindungi dirinya sendiri atau untuk menyergap Lin Ming. Meski begitu, Lin Ming harus berjuang. Dialah yang mengusulkan kesepakatan itu. Di satu sisi, membunuh putra mahkota kekosongan ilahi dan 3 orang lainnya jauh lebih menguntungkan bagi Lin Ming. Terlebih lagi, dia harus membunuh mereka berempat tanpa membiarkan satupun saksi hidup. Menggenggam tombak darah Phoenix, segel kutukan merah di wajah Lin Ming semakin dalam. Di punggungnya, semakin banyak sisik yang muncul. Menghadapi keempat orang ini, dia menggunakan kekuatan darah Asura. Dasar binatang kecil, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghadapi kita berempat bersama-sama? Bagus. Kalau begitu kami akan membunuhmu terlebih dahulu dan menangani hantu naga hitam itu setelahnya. Melihat Lin Ming meluncur ke arah mereka di atas angin, kulit Big Flame terlihat ganas. Dia tahu bahwa situasi saat ini seburuk mungkin, tapi dia masih harus mengerahkan setiap ons semangat juang yang dia bisa dan mati-matian mempertaruhkan segalanya dalam melawan Lin Ming. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Dewa Suci setengah langkah seperti Lin Ming memiliki tingkat kekuatan yang sangat aneh sehingga dia bisa membunuh mereka berempat bersama-sama. Namun saat ini,
Putra mahkota kekosongan ilahi berteriak, jangan sia-siakan energimu padanya. Apa? Api besar mengerutkan kening. Bukankah kamu sudah cukup menderita di tangan binatang kecil ini? Saya dapat menjamin Anda 100% bahwa jika kita terus berurusan dengan binatang kecil ini kita semua akan mati di sini. Putra mahkota kekosongan ilahi berteriak dengan cemas. Jika Lin Ming dan hantu naga hitam itu bergabung, kekuatan gabungan mereka benar-benar lebih kuat daripada mereka berempat bersama-sama. Jika mereka ingin membunuh Lin Ming terlebih dahulu dan kemudian berurusan dengan hantu naga hitam, itu tidak lebih dari lamunan orang bodoh. Full Moon, kamu dan pengikut Big Flame membuat Lin Ming sibuk untuk saat ini. Aku dan Big Flame akan mencoba menerobos domain ini. Putra mahkota kekosongan ilahi memaksa dirinya untuk tenang. Setelah memikirkan berbagai kemungkinan dalam pikirannya, tindakan balasan ini terdengar paling bisa diandalkan. Dibandingkan dengan membunuh Lin Ming dan hantu naga hitam, keluar dari domain dan melarikan diri jauh lebih mudah. Apa? Aku, Duke Full Moon terdiam saat mendengar ini. Agar dia dan orang lain menghadapi Lin Ming. Duke Full Moon awalnya berpikir bahwa Lin Ming hanyalah master rahasia dewa tanpa banyak kekuatan tempur, tapi setelah Lin Ming dengan sempurna melewati gerbang hukum tingkat Asura, dia tiba-tiba merasa lemah hati ketika berpikir untuk melawan Lin Ming. Dia benar-benar kurang percaya diri. Apa? Kamu ingin mati bersama di sini? Suara putra mahkota kekosongan ilahi terdengar kejam dan kasar, ekspresinya garang. Hal ini membuat hati Duke Full Moon menjadi dingin. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menghadapi Lin Ming. Pada saat ini, pengikut Big Flame, prajurit lapis baja perak, juga berdiri di sampingnya. 2 lawan 1, serang dia bersama-sama. Saat ini, Lin Ming dan hantu naga hitam itu kemungkinan sedang merencanakan satu sama lain sehingga dia tidak akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Kita mungkin bisa melawannya di sini. Duke Full Moon berkata kepada prajurit lapis baja perak dengan transmisi suara. Tapi, prajurit lapis baja perak itu dengan marah berkata, Anak laki-laki itu hanya setengah langkah Holy Lord dan aku memiliki kekuatan seperti Raja Dunia Awal. Kultivasinya adalah batas yang lebih rendah dari milikku. Saya tidak percaya kekuatannya bisa mencapai tingkat konyol seperti itu. Saat prajurit lapis baja perak berbicara, dia meraih pedang hitam dan menebas Lin Ming. Pedang tanpa batas. Prajurit lapis baja perak bukanlah orang yang lemah. Siapapun yang mampu melangkah ke tingkat keempat, dan terutama sampai sejauh ini, adalah seorang jenius yang luar biasa. Dengan tebasan pedangnya, bintang-bintang mulai bersinar di angkasa. Semua cahaya bintang ini berkumpul ke pedang prajurit lapis baja perak, menyapu tenggorokan Lin Ming. Kekuatan bintang. Lin Ming sedikit terkejut, tapi hanya itu, dia tidak terlalu memikirkan serangan ini. Ketika metode budidaya tubuh orang suci yang menggunakan kekuatan bintang dibandingkan dengan 9 bintang istana Dao miliknya, itu sama seperti semut melawan gajah. Lin Ming berteriak keras. Dari belakangnya, 2 bintang besar muncul. Kedua bintang ini adalah bintang serigala yang gagah dan bintang penghancur tentara. Istana Dao Retribusi Surgawi dan Istana Dao Kuil Ungu dibuka bersama. Kekuatan Lin Ming langsung meningkat menjadi 5 naga. Prajurit lapis baja perak dan Lin Ming keduanya adalah seniman bela diri transformasi tubuh, tetapi mereka mengembangkan hukum transformasi tubuh yang berbeda. Dibandingkan dengan kekuatan Lin Ming, prajurit lapis baja perak tidak bisa dibandingkan. Bang! Dengan suara ledakan keras, cahaya pedang prajurit lapis baja perak itu hancur oleh Lin Ming. Tombak darah Phoenix keluar, menghantam pedang prajurit lapis baja perak. Dentang! Dengan suara logam yang menghantam logam, pedang prajurit lapis baja perak itu dihantam oleh tombak darah Phoenix. Kekuatan miliaran jin meletus pada saat yang bersamaan. Telapak tangan prajurit lapis baja perak itu terbelah dan darah mengalir keluar. Pedangnya dikirim terbang oleh Lin Ming. Tombak darah Phoenix terayun ke belakang. Lin Ming melangkah maju, tinjunya menabrak dada prajurit lapis baja perak. Melalui lapisan dan lapisan baju besi, tinju Lin Ming meledak ke depan. Dampaknya sangat kuat sehingga tubuh prajurit lapis baja perak itu membungkus seperti udang. Engah! Prajurit lapis baja perak itu memuntahkan seteguk darah. Lin Ming mengangkat tombaknya dan menusukkannya sekali lagi, hendak menembus dada prajurit lapis baja perak itu. Saat prajurit lapis baja perak melihat tombak ini akan merenggut nyawanya, raut wajahnya segera berubah. Kekuatan Lin Ming telah melampaui batas imajinasinya. Dalam percakapan singkat mereka, dia bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun. Jika ini adalah pertarungan hidup atau mati, dia takut dia bahkan tidak akan mampu memblokir Lin Ming selama 5 napas waktu. Lin Ming, kamu terlalu sombong. Saat ini, Duke Full Moon juga menyerang. Bahkan jika dia tidak mau melakukannya, dia tidak punya pilihan selain bergabung dalam pertempuran saat ini. Dia dan prajurit lapis baja perak tergantung pada benang yang sama. Jika prajurit lapis baja perak itu mati, kematiannya hanya akan terjadi lebih cepat. Duke Full Moon tidak menahan apapun dalam serangan ini. Saat pedangnya jatuh, kobaran cahaya ungu cemerlang mengikuti di belakangnya. Cahaya pedang ini berisi serangan jiwa. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Lin Ming bahkan tidak melirik serangan jiwa Duke Full Moon. Tombak darah Phoenix tersapu saat kekuatan dewa sesat meletus. Kaca, cahaya pedang hancur. Tubuh Duke Full Moon berputar pada sudut yang aneh dan cahaya ungu tua berteriak dari antara alisnya, menyatu dengan cahaya pedang yang hancur dan menembak ke arah laut spiritual Lin Ming seperti ular berbisa yang tersembunyi. Serang untukku. Mata Duke Full Moon terlihat gila.
Sebagai seorang spiritas dia paling ahli dalam serangan jiwa. Namun, Lin Ming sepertinya mengabaikan serangan jiwa ini. Lin Ming melangkah maju dan memutar tombak darah Phoenix, menghantamkannya ke wajah Duke Full Moon. Ah! Duke Full Moon berteriak dengan menyedihkan. Tombak Lin Ming menghancurkan esensi roh pelindungnya seperti kaca, dan tombak darah Phoenix yang melemah menghantam sisi kiri wajah Duke Full Moon. Duke Full Moon hanya merasakan sakit yang hampir tak tertahankan di wajahnya. Seluruh sisi kiri wajahnya telah terkelupas, memperlihatkan tulang, dan bahkan hidungnya pun hancur. Dengan serangan ini, wajahnya hampir rusak total. Namun, pada saat ini, serangan jiwa Duke Full Moon juga tenggelam ke dalam lautan spiritual Lin Ming. Mati, Duke Full Moon menutupi wajahnya yang berdarah, matanya kejam dan beracun. Meskipun dia telah dirusak oleh Lin Ming, serangan jiwanya telah menyerangnya. Selama Lin Ming kehilangan akal sehatnya bahkan untuk sesaat, itu akan menjadi waktu yang cukup baginya dan prajurit lapis baja perak untuk bergegas ke depan dan melukainya dengan parah. Namun, bahkan setelah Lin Ming terkena serangan jiwa Duke Full Moon, dia tampaknya tidak terlalu peduli. Dia mengangkat tombak darah Phoenix miliknya dan bergerak menuju Duke Full Moon. Setelah beberapa saat berlalu, kulit Duke Full Moon benar-benar memucat. Serangan jiwa Duke Full Moon sepertinya telah menghilang ke lautan tanpa ada harapan untuk kembali. Apa? Nafas Duke Full Moon tercekat di tenggorokannya, seluruh wajahnya menjadi seputih kertas pemakaman. Bab 1706, menggunakan pisau orang lain untuk membunuh. Sebagai seorang spiritas, kemampuan serangan terkuat Duke Full Moon adalah serangan jiwa. Jadi, saat dia bertarung, biasanya akan ada serangan jiwa dalam serangannya. Ingin memblokir serangan fisik Duke Full Moon tidaklah sulit sama sekali. Tapi, keinginan untuk menghindari serangan jiwanya berbeda. Banyak musuhnya yang jatuh akibat serangan jiwa aneh ini. Ketika Duke Full Moon dan Lin Ming bentrok, serangan jiwa telah menyerang Lin Ming. Berdasarkan semua kejadian sebelumnya, meskipun Duke Full Moon tidak dapat segera membunuh lawannya, mereka masih akan menderita kerusakan jiwa dan kehilangan kesadaran untuk waktu yang singkat. Selama ini, Duke Full Moon dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyerang lagi dan memperoleh kemenangan mutlak. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan tampak sama sekali tidak terpengaruh. Hal ini mengejutkan Duke Full Moon. Apakah kamu memiliki harta roh Empyrean pertahanan jiwa? Duke Full Moon berkata, suaranya bergetar. Dia sudah berkubang dalam ketakutan. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa di sini, hari ini, dia mungkin mati. Kekuatan Lin Ming jauh melampaui imajinasinya. Bahkan jika putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar memiliki kemampuan untuk menembus wilayah segudang iblis, dia tetap tidak akan mampu bertahan sampai saat itu. Duke Full Moon belum terlalu tua dan dia memiliki masa depan yang megah dan gemilang menantinya. Bahkan ada sedikit peluang baginya untuk masuk ke ranah Empyrean. Bagi Duke Full Moon, kematian adalah hal yang sangat menakutkan. Lin Ming, meskipun aku telah menentangmu berkali-kali, aku tidak pernah mencoba untuk benar-benar menyakitimu. Jika kamu melepaskanku, aku akan mengizinkanmu memasang segel budak di dalam diriku. Saya bersedia menjadi pelayan setia Anda. Kata Duke Full Moon dengan transmisi suara. Ini mengejutkan Lin Ming. Secara umum, seniman bela diri lebih memilih mati daripada hidup sebagai budak yang tidak punya pikiran tanpa kepribadian apapun, tetapi Duke Full Moon sebenarnya mengambil inisiatif untuk menawarkan dirinya. Hal ini membuat Lin Ming memiliki pendapat yang lebih rendah tentang dirinya. Dan saat ini, kilatan cahaya dingin bersinar di mata Duke Full Moon. Tubuhnya melompat seperti ular ketika secercah warna ungu berkedip di antara alisnya. Pada saat itu, dia telah membakar sedikit jiwa ilahinya. Ketika seorang seniman bela diri membakar esensi darahnya, mereka dapat menukarnya dengan peningkatan kekuatan. Namun seorang spirita memiliki kemampuan yang lebih kejam daripada membakar esensi darah seseorang, dan itu membakar jiwa dewa mereka. Ini karena jiwa ilahi adalah esensi kehidupan dari sebuah spiritas. Begitu seorang spiritas membakar jiwa dewa mereka, mereka akan menerima kerusakan permanen yang hampir mustahil untuk dipulihkan. Demi bertahan hidup, Duke Full Moon justru memilih untuk membakar jiwa dewanya. Kebencian mutlak muncul dari mata Duke Full Moon. Awalnya dia memiliki peluang untuk melangkah ke alam Empyrean, namun membakar jiwa sucinya sekarang sama dengan melepaskan harapan untuk menjadi seorang Empyrean. Kecuali jika dia memiliki peluang keberuntungan yang sangat besar di masa depan, mustahil baginya untuk membuat terobosan. Semua ini berkat Lin Ming. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Lin Ming sampai habis? Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Untuk selamat dari bencana ini, Duke Full Moon mempertaruhkan segalanya. Saat Duke Full Moon membakar jiwa sucinya, prajurit suci lapis baja perak itu membakar esensi darahnya. Keduanya menyerang Lin Ming. Pedangnya menembus kehampaan, 12 bintang bersinar dalam cahaya pedang, seperti sungai bintang yang berjatuhan, menutupi semuanya. Melihat adegan ini, Lin Ming melangkah mundur dan langsung mengeluarkan Primordius Bell. Saat Lin Ming melangkah ke alam setengah langkah Holy Lord, kemampuannya untuk mengendalikan harta roh Empyrean menjadi semakin terampil. Dentang, Primordius Bell berbunyi. Bunyi bel yang keras bergema, membawa serta bas dao agung saat mengguncang dunia. Meskipun Lin Ming tidak takut pada Duke Full Moon atau prajurit lapis baja perak, mereka berdua mempertaruhkan nyawa mereka dengan serangan mereka dan tidak mungkin dia mengabaikan serangan mereka. Lagi pula, dia punya musuh lain yang menunggu di balik bayang-bayang, dan itu adalah hantu naga hitam.
Jika dia membalas dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin akan memberikan kesempatan pada hantu naga hitam untuk menyerang. Gemuruh gemuruh gemuruh. Kekuatan liar jatuh ke Primordius Bell seperti deburan ombak. Serangan jiwa Dewa Duke Full Moon sangat licik dan licin, itu mampu meresap ke dalam gelombang suara Primordius Bell dan menyerang laut spiritual Lin Ming. Tapi setelah dilemahkan oleh gelombang suara, serangan ini tidak mampu menimbulkan ancaman bagi Lin Ming. Saat laut spiritual Lin Ming dikepung oleh serangan jiwa dihancurkan oleh semangat pertempuran sukses besar jiwa biru Lin Ming, segera hancur. Lin Ming mundur lagi dan lagi. Di dalam Primordius Bell dia mampu memblokir sebagian besar dampak serangan sehingga tubuhnya tidak mengalami kerusakan sama sekali. Brengsek, sialan semuanya. Duke Full Moon sangat tergesa-gesa hingga dia hampir muntah darah. Serangan habis-habisan bahkan tidak mampu melukai Lin Ming sedikit pun. Perasaan seperti ini sungguh tak terlukiskan. Sayang sekali, tapi kenapa kamu tidak mati saja di sini? Jari-jari Lin Ming berkedip saat roda Myriad Demon Karmik muncul di atas kepalanya, terus berputar. Rune hukum Asura yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitarnya, memberikan suasana mistis yang aneh. Lin Ming berencana membunuh Duke Full Moon dan prajurit lapis baja perak sesegera mungkin. Selama dia membunuh keduanya dan hanya Big Flame dan putra mahkota kekosongan ilahi yang tersisa, bahkan jika mereka mencoba melarikan diri ke arah yang berbeda, Lin Ming memiliki keyakinan bahwa dia bisa menghentikan mereka berdua. Dan saat ini, perubahan sedang terjadi di sisi lain medan perang. Putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar menyadari bahwa bulan purnama dan prajurit lapis baja perak tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Kami tidak punya waktu, ini satu-satunya kesempatan kita. Jika tidak, setelah Lin Ming membunuh Bright Moon dan pengikut Anda, dia akan bergabung dengan hantu naga hitam untuk membunuh kami berdua. Kalau begitu, kita berdua pasti akan mati. Kita harus menerobos pesona segudang iblis ini. Putra mahkota kekosongan ilahi mengertakkan gigi saat dia berbicara dan membakar secercah jiwa sucinya. Saat dia melakukan ini, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Tidak peduli betapa dia menyesalinya, dia tidak punya pilihan lain. Seluruh tubuhnya ditutupi cahaya kemasan. Di belakangnya, 9 lingkaran cahaya terbentuk, seolah-olah dia adalah makhluk ilahi. Kekosongan itu sendiri ditembus oleh kekuatan jiwa ini. Mata putra mahkota kekosongan ilahi telah berubah menjadi merah darah. Dan di sampingnya, Big Flame juga membakar esensi hidupnya. Bagi ras suci, esensi darah mereka tidak kalah pentingnya dengan jiwa dewa bagi para spiritas. Kedua orang ini benar-benar sudah berusaha sekuat tenaga. Dan saat ini, tidak terlalu jauh dari mereka, hantu naga hitam tersenyum main-main. Ia perlahan-lahan mewujudkan tubuh utamanya di dalam kehampaan, terus-menerus membentuk rune dengan cakarnya untuk memperkuat pesona segudang iblis. Pesona Myriad Demon yang awalnya tebal menjadi lebih tebal, setebal kerak dunia, tak tertembus. Betapa naifnya, terlalu naif. Apakah menurut Anda dengan kekuatan yang Anda miliki dari membakar esensi darah dan jiwa dewa, Anda akan memiliki kekuatan untuk menerobos ilusi saya? Ini adalah energi iblis yang telah saya kumpulkan selama miliaran tahun. Setelah saya meletakkan domain segudang iblis saya, bahkan Raja Dunia Agung Puncak pun tidak dapat berharap untuk pergi. Hantu naga hitam tertawa terbahak-bahak, suaranya terdengar jelas. Sepertinya ia tidak peduli dengan serangan terakhir putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar. Pada saat ini, Big Flame dan putra mahkota kekosongan ilahi saling berpandangan dan mengangguk. Memukul, keduanya berteriak bersamaan. Dengan ini, mereka menyerang. Saat mereka membakar esensi darah dan jiwa ilahi mereka masing-masing juga mengeluarkan batu giok dari cincin spasial mereka. Satu slip giok berwarna ungu berkilauan dan yang lainnya berwarna merah darah. Ini adalah slip giok inkarnasi yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Empyrean karena pengaruhnya. Begitu mereka menggunakannya, mereka bisa memanggil hantu Empyrean. Untuk waktu yang singkat, mereka akan mampu bersaing dengan Raja Dunia Agung yang lebih lemah. Dan pada saat ini, seolah-olah pikiran mereka terhubung, Big Flame dan putra mahkota kekosongan ilahi mulai menggalang kekuatan dalam slip giok inkarnasi. Kedua batu giok ini bergetar hebat saat struktur energi di dalamnya berputar hingga batasnya. Dua inkarnasi Empyrean yang dipanggil oleh dua batu giok mulai mengembang dengan cepat. Mereka ingin kedua batu giok ini meledak bersamaan. Awalnya, inkarnasi di dalam batu giok itu setara dengan Raja Dunia Agung yang lebih lemah. Tetapi jika mereka meledak, melepaskan seluruh energinya sekaligus, serangan ini benar-benar sebanding dengan serangan habis-habisan dari puncak Raja Dunia Agung. Menyerang. Saat itu juga, Big Flame dan putra mahkota kekosongan ilahi mengubah arah serangan mereka. Mereka tidak lagi menyerang pesona domain Myriad Demon, tetapi tubuh utama hantu naga hitam. Kedua batu giok itu bergetar hebat. Dua orang jenius dari pengaruh True Divinity sama-sama menggunakan kartu truf utama mereka tanpa menahan apapun. Big Flame mengeluarkan pil merah darah berukuran lengkeng dari cincin spasialnya dan menelannya. Setelah menelan pil ini, seluruh otot di tubuhnya mulai tumbuh dan penampilannya menjadi kejam dan galak. Tubuh aslinya yang gemuk dan bulat menjadi ramping dan dipenuhi otot padat seperti cita saat dia meluncur menuju hantu naga hitam. Ketika Big Flame menyerang, dia menyelesaikan metamorfosis tubuhnya menggunakan teknik rahasia. Di antara para Saint, ada beberapa garis keturunan yang memiliki kemampuan untuk mengubah tubuh seseorang, dan Big Flame adalah salah satunya.
Mereka telah menghitung bahwa hantu naga hitam menggunakan seluruh energi iblisnya untuk mengatur pesona segudang iblis. Jika demikian, maka menyerang pesona Myriad Demon saat ini adalah cara paling bodoh yang bisa diambil. Hasil yang paling mungkin adalah kegagalan semua yang mereka coba. Tetapi jika mereka menyerang tubuh utama hantu naga hitam maka hasilnya akan sangat berbeda. Karena hantu naga hitam telah melepaskan sebagian besar energi iblis di tubuhnya, itu berarti tubuh utamanya berada pada titik terlemahnya. Selama mereka bisa memusnahkan hantu naga hitam ini maka domain segudang iblis akan runtuh dengan sendirinya. Tapi saat ini, hantu naga hitam tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali. Ia menyeringai, tertawa ketika berkata, sepertinya kamu akhirnya punya rencana untuk menerobos domain Myriad Demon milikku. Lumayan, kalian berdua tidak terlihat sebodoh kelihatannya. Tapi sayang sekali, menurutmu seranganmu akan mampu menyentuhku. Hantu naga hitam terkekeh dan tubuhnya menghilang seperti hantu dan dewa saat ia berbalik dan berlari. Kejar itu, putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar sama-sama marah. Setelah membayar mahal untuk serangan ini, bagaimana mereka bisa membiarkan hantu naga hitam melarikan diri? Serangan mereka, bersamaan dengan ledakan inkarnasi Empyrean, mengubah arah dan mengejar hantu naga hitam. Setiap indera di dalam tubuh mereka telah terkunci pada hantu naga hitam. Mereka bersumpah, apapun yang terjadi, mereka akan membunuhnya. Mereka hanya punya satu kesempatan untuk melakukannya. Jika mereka gagal maka mereka berdua pasti akan mati. Namun, saat hantu naga hitam melarikan diri, lintasannya berubah sekali lagi. Kulit Duke Full Moon dan prajurit lapis baja perak berubah saat mereka mengetahui hal ini. Saat mereka terlibat dalam pertempuran brutal dengan Lin Ming, mereka memperhatikan bahwa hantu naga hitam, api besar, dan putra mahkota kekosongan ilahi semuanya menuju ke arah Lin Ming. Dan mereka tidak terlalu jauh dari Lin Ming. Saat Lin Ming melihat ini, visinya menjadi gelap saat dia melihat hantu naga hitam. Hahaha, bocah nakal, aku telah memancing serangan kedua orang ini, inkarnasi Empyrean mereka yang meledak, dan tubuh utamaku untuk menyerangmu sekaligus. Ini adalah jebakan yang saya siapkan khusus untuk Anda. Jangan biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa lolos dari ini. Kamu ingin menggunakan aku sebagai tombakmu dan membunuh keempat orang ini, menaklukkan tombak naga hitam, dan bahkan menghancurkanku saat kamu melakukannya. Apa menurutmu aku bodoh? Anda ingin berkomplot melawan saya. Kenapa kamu tidak mati saja-saja? Bab 1707, kalah. Hantu naga hitam sudah menghitung bagaimana menghadapi Lin Ming. Karena Lin Ming memiliki roda Myriad Demon karmik yang lengkap, energi iblis hantu naga hitam tidak berguna melawannya. Dan tanpa energi iblis, hantu naga hitam tidak bisa melakukan apapun pada Lin Ming. Dalam situasi seperti ini, bagaimana hantu naga hitam bisa dengan sepenuh hati bekerja sama dengan Lin Ming untuk membunuh putra mahkota kekosongan ilahi dan yang lainnya? Bukankah itu hanya menggali kuburnya sendiri? Namun, Lin Ming menelan sejumlah besar energi iblis menggunakan Myriad Demon karmik wheel miliknya. Energi iblis ini telah menghabiskan ratusan juta atau bahkan miliaran tahun bagi hantu naga hitam untuk mengembun. Karena itu, hantu naga hitam tidak bisa tidak mengakui kekalahan untuk saat ini dan tidak berjuang dengan Lin Ming. Oleh karena itu, menggabungkan kekuatan untuk sementara adalah pilihan tak berdaya yang terpaksa diambil oleh hantu naga hitam. Sejak hantu naga hitam menyerang putra mahkota kekosongan ilahi dan yang lainnya, dia telah memikirkan cara memanfaatkan mereka untuk menyerang Lin Ming. Ia kemudian dengan sengaja menggunakan domain Myriad Demon untuk mengelilingi putra mahkota kekosongan ilahi dan yang lainnya, membuat mereka merasa seolah-olah berada dalam situasi tanpa harapan. Kemudian, di balik keputusasaan mereka, mereka pasti akan mengeluarkan teknik pamungkas mereka. Setelah itu, hantu naga hitam dengan sengaja akan memperlihatkan tubuh utamanya untuk memandu api besar dan putra mahkota kekosongan ilahi untuk menyerangnya. Hanya dengan cara ini ia dapat mengandalkan kekuatan mereka untuk menjadi pisau yang digunakan untuk membunuh orang lain, memberikan pukulan fatal pada Lin Ming. Setelah membunuh Lin Ming, Duke Full Moon dan prajurit lapis baja perak akan terjebak dalam kekacauan dan kemungkinan besar akan mati setelahnya. Adapun putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar, keadaan mereka pasti tidak akan lebih baik. Mereka pasti akan sangat melukai energi asal mereka. Pada saat itu, melarikan diri dari pesona segudang iblis hanyalah mimpi. Putra mahkota kekosongan ilahi, api besar, adipati bulan purnama, prajurit lapis baja perak, dan bahkan Lin Ming, mereka berlima bersama-sama akan menjadi makanan bagi hantu naga hitam. Jika itu bisa menelan begitu banyak talenta luar biasa, itu akan sangat bermanfaat. Adapun roda Myriad Demon karmik yang sudah dibawa Lin Ming, itu juga akan menjadi salah satu rampasan perang hantu naga hitam. Di masa depan, hantu naga hitam dapat bermeditasi pada roda karma setan segudang ini. Meskipun ia tidak dapat membedakan metode budidaya roda karma segudang iblis secara lengkap dari sini, ia masih dapat meningkatkan metode yang digunakannya untuk mengumpulkan dan memadatkan energi iblis. Ini adalah rencana bagus dengan berbagai tujuan. Selama berhasil, setiap keuntungan akan menjadi miliknya. Setelah berkultivasi selama beberapa waktu, ia kemudian dapat memiliki tombak naga hitam dan menggunakan tombak sebagai tubuhnya, menjelajahi dunia. Ia bisa berubah menjadi manusia, binatang buas kuno, atau bahkan dewa binatang, menjadi penguasa wilayahnya sendiri. Ini semua adalah rencana yang diam-diam telah direncanakan oleh hantu naga hitam. Itu telah menempatkan putra mahkota kekosongan ilahi dan yang lainnya di telapak tangannya.
Bahkan Lin Ming ditempatkan dalam perangkap kematian yang sempurna. Tentu saja, premis dari semua ini adalah serangannya bisa membunuh Lin Ming. Hantu naga hitam tidak mengkhawatirkan hal ini karena putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar telah memberinya kejutan demi kejutan. Mereka sebenarnya bermaksud meledakkan inkarnasi Empyrean yang mereka bawa, dikombinasikan dengan serangan tubuh utama mereka. Selain serangan hantu naga hitam itu sendiri, gabungan ketiga kekuatan ini bahkan akan menurunkan puncak Raja Dunia Agung. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk memblokir semua ini. Tentu saja, hantu naga hitam tidak melupakan harta roh Lin Ming, Lonceng Primordius. Hantu naga hitam memiliki ingatan yang jelas tentang kemampuan pertahanan yang mengerikan dari harta roh ini. Ia memilih untuk mengungkapkan tubuh utamanya saat Lin Ming memanggil Primordius Bell, semua sehingga bisa memotong harapan terakhir Lin Ming. Setiap langkah dari rencana ini telah dipersiapkan dengan cermat. Itu sangat jahat dan sangat menyeramkan. Domain segudang iblis. Hantu naga hitam meraung. Energi iblis menyembur keluar seperti bintang jatuh, berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang menyegel ruang di sekitar Primordius Bell milik Lin Ming. Menggunakan domainnya, ia dengan paksa memisahkan Lin Ming dan Primordius Bell. Pada saat yang sama, ruang di sekitar Lin Ming diblokir oleh domain. Energi iblis terkondensasi menjadi tali hitam tebal yang melilit Lin Ming. Dengan ini, apalagi menggunakan hukum luar angkasa untuk melarikan diri, akan sulit baginya untuk membuka cincin spasialnya. Energi iblis yang dikondensasi oleh hantu naga hitam sangat kuat. Tidak peduli bagaimana Big Flame atau putra mahkota kekosongan ilahi mencoba menyerangnya, mereka tidak mampu menerobosnya. Adapun Lin Ming, meskipun dia bisa menggunakan hukum Asura untuk melarutkan energi iblis ini, masih perlu waktu untuk melakukannya. Tapi, hantu naga hitam sama sekali tidak akan memberi Lin Ming sedikit pun kesempatan untuk pulih. Mati. Setelah menyegel Primordius Bell dan menghilangkan semua jalan untuk melarikan diri atau melawan, hantu naga hitam meraung, tubuhnya tiba-tiba menggelembung. Dalam sepersekian detik, panjangnya bertambah hingga 100 kaki. Ia membuka rahangnya yang menganga, api abu-abu memancar dari rahangnya. Api abu-abu ini menyapu inkarnasi Empyrean yang meledak yang telah mencapai tahap kritisnya. Semua serangan ini bergabung bersama dan bergemuruh menuju Lin Ming. Selama Lin Ming terjebak dalam serangan ini, dia pasti akan mati di sini. Menghadapi serangan yang menutupi langit, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Dia mencoba menggerakkan lonceng Primordius, tetapi karena lonceng Primordius ditekan oleh energi iblis, lonceng Primordius tetap diam. Jangan repot-repot membuang energimu. Hari ini kamu akan mati di sini. Hantu naga hitam meraung. Bahkan saat ia menekan Primordius Bell, ia juga memancing serangan ledakan dari putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar. Dengan ini, hantu naga hitam telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk saat ini. Itu harus berhasil. Tapi pada saat ini, perasaan takut yang luar biasa muncul dari dalam hati hantu naga hitam, seolah-olah ada bahaya besar yang akan segera terjadi. Apakah aku melupakan sesuatu? Hantu naga hitam terkejut. Namun saat ini mereka tidak dapat lagi menahan serangannya. Ia hanya bisa terus maju dengan semua yang dimilikinya. Pada saat itu, 30 kaki dari hantu naga hitam, kekosongan terbuka. Seorang pria muncul, seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam dan wajahnya dihiasi tanda merah darah. Dia adalah Dewa Kematian Asura, keluar dari robekan angkasa. Dewa Kematian Asura ini mempunyai ekspresi yang kejam dan tidak menyenangkan. Meski begitu, seseorang bisa dengan jelas melihat penampilan Lin Ming. Ini adalah apa yang Lin Ming tampak seperti setelah ia menjalani metamorfosis tubuh menggunakan kekuatan darah Asura. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Ming memancarkan energi. Niat membunuh mengalir darinya dalam gelombang yang berjatuhan. Dia menggenggam tombak hitam dan menatap hantu naga hitam dengan sikap acuh tak acuh yang mengejek. Tatapan ini seolah-olah Lin Ming sudah melihat sesuatu yang mati. Kamu, bagaimana ini mungkin? Karena hantu naga hitam telah menginvestasikan seluruh kekuatannya ke dalam domain Myriad Demon dan juga menyerang Lin Ming, tubuh utamanya benar-benar tidak terlindungi. Menghadapi serangan Lin Ming, sama sekali tidak ada peluang untuk menolaknya. Siapa itu? Hantu naga hitam tiba-tiba berbalik untuk melihat Lin Ming, yang memancing rentetan serangan ke arahnya. Lin Ming itu tetap acuh tak acuh saat dia memegang Phoenix Blood Spear. Menghadapi rentetan serangan yang membanjiri langit, dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Sebuah ilusi. Hantu naga hitam pertama kali mengira bahwa Lin Ming telah menggunakan ilusi untuk mengelabuinya. Tapi, ini tidak mungkin. Bagaimana sebuah ilusi bisa melibatkan Duke Full Moon dan prajurit lapis baja perak dalam pertempuran yang begitu kacau? Terlebih lagi, bagaimana ia bisa mentransfer kekuatan dari begitu banyak energi dan hukum? Dan apakah itu aura tubuh Lin Ming pertama atau tubuh Lin Ming kedua? Mereka memiliki fluktuasi energi yang persis sama dengan seseorang yang nyata. Hantu naga hitam tidak akan membuat kesalahan mendasar seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat disayangkan. Semua rencanamu sempurna, tapi apa yang kamu tidak tahu, aku punya avatar. Ketika saya pertama kali mengusulkan untuk membuat kesepakatan dengan Anda, apakah Anda pikir saya tidak akan tahu bahwa Anda berencana membunuh saya? Tapi, meski aku tahu kamu punya sedikit trik, satu-satunya masalah adalah memperkirakan kapan kamu akan menyerangku secara diam-diam. Terlebih lagi, kamu hanyalah makhluk kecil yang jahat dan licik.
Jika Anda menyergap saya, satu-satunya saat Anda akan melakukannya adalah jika Anda memiliki keyakinan penuh bahwa Anda akan berhasil. Jika itu terjadi saat aku tidak memperhatikan, maka semua rencanaku mungkin akan gagal. Jadi, setelah kita mencapai kesepakatan dan kamu menarik medan kekuatan segudang iblismu, aku harus melindungi diriku di Primordius Bell untuk bertahan dari serangan gabungan keempatnya. Tapi saat aku di sana, aku juga menukar diriku dengan avatarku. Avatarku memiliki intensitas tubuh fana yang mendekati ras suci Empyrean. Ia tidak takut akan serangan apapun. Setelah mengganti tubuh utamaku, aku tidak perlu lagi takut dengan tipuan kecil dan serangan diam-diammu. Tubuh utamaku telah bersembunyi selama ini untuk menjaga dari semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Saya meninggalkan tombak darah Phoenix dan lonceng Primordius ke avatar saya, dan bahkan meninggalkan semangat bertarung saya di lautan spiritual avatar saya. Kemudian, saya mengaktifkan Myriad Demon Karmic Will dari jarak jauh untuk membantu avatar saya dalam menyerang. Semua ini agar kamu tidak mempunyai kecurigaan apapun terhadapku. Lalu, saat kamu menyerangku, saat itulah aku malah membunuhmu. Sekarang, semua energi iblismu telah digunakan untuk tujuan lain, jadi bagaimana kamu memblokir serangan habis-habisanku? Meskipun penjelasan Lin Ming tampak panjang, hanya butuh sekejap untuk semua ini muncul dalam pikiran hantu naga hitam. Pada saat itu, hantu naga hitam bergetar hebat. Ketika Lin Ming menutupi dirinya di Primordius Bell, dia sudah mengganti dirinya dengan avatarnya. Tubuh utama Lin Ming masuk ke Primordius Bell, tapi avatarnya yang muncul. Dengan kata lain, serangan yang direncanakan dengan hati-hati dilakukan terhadap avatar Lin Ming. Ah, hantu naga hitam meraung dengan liar. Ia telah hidup selama ribuan tahun dan telah menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk mengumpulkan akumulasi yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah makhluk yang benar-benar jahat dan penipu, tapi hari ini, menghadapi seorang junior, sebenarnya dialah yang telah ditipu. Saya tidak mau. Hantu naga hitam meraung, suaranya melengking dan putus asa. Lin Ming tidak memberikan kesempatan untuk pulih. Dia segera menusukkan tombaknya ke depan. Tombak hitam ini adalah yang diperoleh Lin Ming dari gerbang hukum. Meskipun itu tidak bisa meningkatkan kekuatannya, itu masih sangat sulit. Hampir tidak ada yang bisa menghancurkannya. Pada saat itu, Lin Ming telah membawa tombak hitam ini bersamanya dari gerbang hukum tingkat Asura dan dengan mudah menyimpannya bersamanya. Sekarang, ini akhirnya berguna. Lin Ming membuka kekuatan dewa sesat hingga batasnya. Kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi dituangkan ke dalam tombak hitam. Pada saat yang sama dia juga membangkitkan kekuatan Asura Heavenly Dao dan Divine Seal Art. Lubang hitam yang berputar-putar ditembakkan oleh Lin Ming. Ruang melengkung saat area di sekitar hantu naga hitam dikunci. Roda Myriad Demon Karmik bersenandung saat dipanggil oleh Lin Ming. Asura Heavenly Dao kebetulan adalah musuh bebuyutan hantu naga hitam. Kemudian, semua kekuatan ini meledak bersamaan. Hantu naga hitam berteriak sedih lagi dan lagi. Di bawah kobaran api energi yang mengerikan ini, tubuhnya hangus menjadi asap, hampir padam. Hantu naga hitam meraung kesakitan. Tubuhnya berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya saat ia berusaha mati-matian untuk berjuang bebas dan melarikan diri. Namun, bagaimana Lin Ming bisa memberikan kesempatan seperti itu? Roda karma setan segudang. KKKK. Roda Myriad Demon Karmik berwarna hitam datang menekan. Roda ini sangat ahli dalam menekan kekuatan hantu dan roh. Hal ini bisa memenjarakan keinginan dan jiwa para penguasa. Kemudian, pusaran hitam muncul di atas roda Myriad Demon Karmik. Fragmen hantu naga hitam semuanya tersedot ke dalam pusaran ini, langsung disegel. Hantu naga hitam mengaum dengan menyedihkan. Selama bertahun-tahun ia tetap tersembunyi di dalam tombak naga hitam, menelan daging dan darah anak-anak surga yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menggunakan roda karma setan segudang untuk menyegel jiwa mereka. Tidak pernah terbayangkan bahwa suatu hari nanti dia akan disegel oleh roda karma setan segudang. Bab 1708, Membunuh Putra Mahkota. Roda Myriad Demon Karmik berputar. Di dalam roda, hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setan-setan ganas ini semuanya mematuhi perintah Lin Ming. Mereka mengirimkan sulur-sulur keinginan gelap yang tenggelam ke dalam hantu naga hitam, mengganggu kesadarannya, membuatnya mustahil untuk bekerja dengan bebas. Ah, sebagian besar pecahan tubuh hantu naga hitam telah disegel. Tidak peduli seberapa kerasnya ia meraung kesakitan, mustahil untuk mengubah hasilnya. Dasar bocah nakal, akan ada hari di mana aku mencabik-cabikmu. Aku akan menyiksa jiwamu, membuat kamu tidak pernah memasuki samsara. Kamu akan menderita selama-lamanya dalam kesakitan abadi di neraka. Saat hantu naga hitam hendak disegel ke dalam roda karma setan segudang, ia mengeluarkan satu kutukan terakhir. Namun, ketika Lin Ming mendengar kutukan ini dia hanya tertawa kecil. Jari-jarinya bergerak saat dia menyegel hantu naga hitam secara menyeluruh. Kamu ingin menyiksa jiwaku. Sayang sekali, jiwamu akan dimurnikan olehku dan menjadi budak di dalam roda karma iblis segudangku. Saat Lin Ming berbicara dia benar-benar menyegel hantu naga hitam. Lalu, dari belakangnya, ledakan dahsyat mengguncang dunia. Sejumlah besar energi iblis yang dihasilkan oleh hantu naga hitam, serta serangan putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar, telah meledak bersamaan. Awalnya, jati diri Lin Ming seharusnya tahan terhadap serangan ini. Di bawah kunci spasial energi iblis hantu naga hitam, mustahil bagi Lin Ming untuk menghindari serangan ini. Dan,
Ini adalah dua inkarnasi Empyrean yang meledak sekaligus. Bahkan Raja Dunia Agung yang berada di puncak tidak akan memiliki kemampuan untuk bertahan melawan serangan ini. Meskipun kemampuan pertahanan Lin Ming tinggi, dia kemungkinan besar tidak akan bisa melarikan diri. Namun, Lin Ming telah menukar dirinya dengan batu embrio roh esensi. Batu embrio roh esensi adalah situasi yang sangat berbeda. Tubuh fananya telah terus-menerus dipelihara oleh arai makam dewa binatang selama miliaran tahun menggunakan vitalitas darah dan energi esensi dari semua jenis binatang dewa yang perkasa. Kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami, hampir tidak dapat dihancurkan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Dunia berguncang ketika energi melonjak dengan liar. Avatar batu embrio roh esensi terlempar karena ledakan energi yang mengerikan, semua pakaiannya terkoyak bahkan armor fleksibelnya pun hancur. Avatar ini sangat kuat, tetapi bahkan tubuhnya berlumuran darah setelah terkena ledakan inkarnasi Empyrean ini. Tapi, ini hanyalah noda darah, avatar itu belum benar-benar terluka. Terlebih lagi, luka kecil ini beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat. Adapun Duke Full Moon dan prajurit lapis baja perak, ceritanya berbeda. Karena mereka tidak terlalu jauh dari avatarnya, mereka terjebak dalam ledakan yang mengerikan itu. Meskipun mereka hanya terkena gelombang kejut dari serangan itu, seluruh tubuh mereka masih berlumuran darah dan keduanya merupakan pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Ah! Duke Full Moon berteriak. Di sampingnya, tulang punggung prajurit lapis baja perak itu hancur dan organ-organnya berantakan total. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia melayang di tepi hidup dan mati. Serangan putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar tidak mampu melakukan apapun pada Lin Ming. Tapi, ia malah hampir membunuh Duke Full Moon dan prajurit lapis baja perak. Bukan hanya itu, tapi mereka telah memberi Lin Ming kesempatan untuk menyegel hantu naga hitam. Untuk sementara waktu, dalam domain Myriad Demon yang belum menghilang, satu-satunya suara yang tersisa hanyalah suara terengah-engah dari Duke Full Moon, putra mahkota Divine Void, dan Big Flame yang terluka parah. Lin Ming, kamu. Suara putra mahkota kekosongan ilahi bergetar. Meskipun dia belum mendengar transmisi suara Lin Ming, dia mampu mengumpulkan apa yang terjadi sekarang. Hantu naga hitam telah memancing serangan mereka untuk tiba-tiba menyerang Lin Ming. Ketika putra mahkota kekosongan ilahi mengetahui hal ini, dia merasa bahwa hantu naga hitam itu jahat dan sangat penuh perhitungan. Itu telah menempatkan Lin Ming dalam perangkap maut dengan 10 kemungkinan kematian dan 0 harapan untuk bertahan hidup. Namun di saat-saat terakhir itu, seluruh situasi menjadi terbalik. Hantu naga hitam telah disegel oleh Lin Ming, dan serangan terkuat yang mereka bakar esensi darah dan jiwa ilahi mereka untuk menyerang benar-benar jatuh pada avatar Lin Ming. Meski begitu, mereka sama sekali tidak mampu melukai avatarnya. Adapun hantu naga hitam itu, telah disegel oleh Lin Ming. Metode Lin Ming cepat dan kejam. Sejak awal ketika Lin Ming memutuskan untuk bekerja sama dengan hantu naga hitam, mereka berdua telah merencanakan satu sama lain. Namun pada akhirnya, metode yang digunakan Lin Ming melampaui harapan siapapun. Sebagai perbandingan, rencana putra mahkota kekosongan ilahi yang awalnya mengambil keuntungan dari kekacauan kini tampak menggelikan. Setelah Lin Ming menyegel hantu naga hitam, dia meraih tombak hitam dan perlahan berjalan ke depan. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik. Dia tampak seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari lubang neraka Asura, sangat menakutkan. Menghadapi Lin Ming seperti itu, apakah itu putra mahkota kekosongan ilahi atau api besar, mereka berdua kehilangan keberanian untuk menghadapinya. Situasi mereka saat ini sangat buruk. Karena mereka telah membakar jiwa dewa dan esensi darah mereka dalam serangan habis-habisan terakhir itu, kondisi mereka saat ini bahkan belum mencapai kondisi puncaknya. Menghadapi Lin Ming, yang momentumnya luar biasa seperti matahari, mereka tidak dapat memikirkan rencana apapun yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Lin Ming, apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami? Kami berasal dari dua pengaruh terbesar di Jalan Asura bagian dalam, dan penguasa ilahi kerajaan ilahi kami keduanya adalah dewa sejati. Jika kamu membunuh kami maka satu-satunya masa depan yang tersisa untukmu di Jalan Asura adalah kematian. Selain itu, jangan lupa bahwa permaisuri jiwa Seng Mei juga sedang dalam uji coba terakhir. Ada beberapa hal yang tidak boleh Anda ketahui, bukan? Alasan permaisuri jiwa bisa memasuki ujian terakhir adalah karena kerajaan ilahi kekosongan ilahi saya memberinya tempat. Kata putra mahkota kekosongan ilahi dengan nada mengancam. Dia tahu bahwa memohon belas kasihan saat ini adalah tindakan yang sia-sia. Jika ada harapan Lin Ming membiarkannya hidup, itu karena Lin Ming memiliki keraguan tentang potensi dampak kematian mereka. Itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Namun sayangnya, dia salah. Sama seperti putra mahkota kekosongan ilahi berbicara, Lin Ming sudah melonjak ke atas. Tombak hitam itu ditusukkan, menembus kehampaan. Sementara itu, avatar batu embrio roh esensi juga bergegas keluar, menghalangi jalan keluar dari putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar. Lin Ming tidak akan memberi mereka sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Ayo berjuang. Melihat bahwa tidak ada peluang untuk melarikan diri, putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar memutuskan untuk meletakkan semua chip mereka di atas meja. Api besar sekali lagi membakar esensi darahnya dan putra mahkota kekosongan ilahi juga membakar jiwa sucinya. Keduanya sudah menggunakan kartu truf mereka. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menyerang Lin Ming. Arai pedang mata air kuning.
Putra mahkota kekosongan ilahi membentuk segel dengan tangannya dan menembakkan 12 pedang terbang. Pada masing-masing dari 12 pedang terbang ini terdapat mata yang terbentuk dari daging dan darah. Mata ini ditutupi pembuluh darah, terlihat sangat aneh dan mengerikan. Putra mahkota kekosongan ilahi meninju dadanya sendiri dan mengeluarkan seteguk darah. Darah memercik ke-12 pedang dan mata pedang itu menjadi merah cerah. Setiap seniman bela diri dengan budidaya yang tidak memadai hanya perlu melirik pedang ini untuk merasakan jiwa mereka tertarik, pikiran mereka jatuh ke dalam ilusi. Tanpa diragukan lagi, masing-masing mata ini berisi serangan jiwa dewa. Putra mahkota kekosongan ilahi adalah seorang spiritas dan setelah menggunakan berbagai kemampuan misterius, serangan jiwa dewanya bahkan lebih mematikan daripada serangan Duke Full Moon. 12 sinar merah delima cemerlang ditembakkan dari pedang, menutupi Lin Ming. Pada saat yang sama, Big Flame melangkah maju. Suara berderak keras terdengar dari tubuhnya. Tubuhnya yang besar kini tebal dan berotot. Kulitnya bersinar dengan kilau logam seolah dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia meraih pedang merah darah dan menebas Lin Ming. Putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar sama-sama merupakan elit terkemuka di generasi mereka. Sekarang mereka bergabung bersama, serangan jiwa ilahi dan serangan fisik keduanya ditembakkan ke Lin Ming. Menghadapi serangan keduanya, Lin Ming tampak benar-benar tidak tergerak. Saat 12 lampu ilahi merah terang menyala, cahaya biru tua muncul dari antara alis Lin Ming. Roh pertempuran berbentuk tombak jiwa biru yang sukses besar melolong keluar, berputar-putar di langit, merobek 12 lampu merah itu. Apa? Putra mahkota kekosongan ilahi terkejut. Meskipun dia sudah mengira bahwa serangannya tidak akan mampu melukai Lin Ming, dia tidak pernah membayangkan bahwa arai pedang mata air kuning miliknya akan dengan mudah hancur. Semangat pertempuran Lin Ming telah mencapai batas yang tak terbayangkan. Sulit membayangkan manusia bisa mencapai prestasi seperti itu. Mungkinkah dia tidak memiliki kelemahan? Menghadapi lawan seperti itu, putra mahkota kekosongan ilahi merasa tercekik. Dan saat ini, setelah menghancurkan arai pedang mata air kuning, Lin Ming mengambil langkah maju untuk menyambut serangan Big Flame. 9 bintang besar muncul di belakang Lin Ming. Kecemerlangan mereka menimpa dirinya seperti air terjun, cahaya bersinar di dunia. Kekuatan tubuh Lin Ming meningkat menjadi 5 naga. Esensi astral dengan liar berlari keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Pupil matanya mengecil. Tombak hitam itu melolong seperti naga banjir, menghantam api besar yang mendekat. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Tombak hitam dan pedang merah darah bertabrakan. Cahaya ilahi meletus, menembak dengan sembarangan. 9 bintang menurunkan pancarannya. Cahaya pedang Big Flame hanya mampu menahannya sesaat sebelum terkoyak oleh cahaya tombak hitam Lin Ming. Gelombang kejut cahaya tombak itu mengandung kekuatan mengerikan yang menghantam dada Big Flame. Big Flame bergetar, seluruh tubuhnya terasa seperti baru saja dihantam gunung. Tulang rusuknya retak saat dia memuntahkan darah dengan liar. Lin Ming tidak memberi Big Flame kesempatan untuk pulih. Dengan satu langkah ke depan, tombak hitam itu menghantam perut Big Flame, menekuknya seperti udang. Organ Big Flame sudah dilanda kekacauan berdarah oleh Lin Ming. Melihat ini, putra mahkota kekosongan ilahi merasakan keputusasaan melonjak di dalam hatinya. Lin Ming, aku akan membunuhmu seperti anjing. Teriak putra mahkota kekosongan ilahi. Tapi saat ini Lin Ming sudah menghubunginya. Dia seperti dewa kematian Asura Hitam, menghakimi semua orang sampai mati dengan satu serangan. Engah, tombak itu menembus esensi roh pelindung putra mahkota kekosongan ilahi. Setelah membakar jiwa sucinya 2 kali, putra mahkota kekosongan ilahi hampir kehabisan seluruh kekuatannya, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Lin Ming. Mustahil baginya untuk menolak tombak ini. Cahaya tombak dingin menembus dadanya dan diproyeksikan dari punggungnya. Darah menyembur ke udara, roda karma setan segudang. Dengan suara dengungan yang berputar, roda Myriad Demon Karmik meluncur ke bawah, menutupi tubuh putra mahkota kekosongan ilahi. Mereka yang mencoba membunuh harus menghadapi kematian sendiri. Karena kamu berkomplot melawanku, aku membunuhmu hanya sesuai dengan prinsip sebab dan akibat dalam Dao Surgawi. Jiwamu akan disegel di dalam roda Myriad Demon Karmik untuk digunakan olehku. Suara Lin Ming dingin dan acuh tak acuh, hukuman dijatuhkan oleh Dewa Kematian. Putra mahkota kekosongan ilahi merasakan daya tarik yang kuat di lautan spiritualnya, membuatnya terasa seolah-olah jiwanya akan tersedot keluar. Rasa sakit yang menyiksa jiwa ini menyebabkan putra mahkota kekosongan ilahi meratap kesakitan. Dalam keputusasaan, dia kehilangan seluruh kemampuan untuk melawan. Tubuhnya hancur dan jiwanya tersedot ke dalam roda Myriad Demon Karmik Lin Ming, langsung disegel. Setelah menyelesaikan putra mahkota kekosongan ilahi, Lin Ming berbalik dan menembak ke arah api besar. Bab 1709, membunuh dan menyegel mereka semua. Cahaya tombak hitam menembus kehampaan. Tercakup dalam sisik hitam, Lin Ming adalah dewa kematian yang menuai kehidupan. Adapun Big Flame, dia sudah benar-benar kehabisan tenaga. Tidak mungkin lagi dia bersaing dengan Lin Ming. Big Flame meraung dan menebaskan pedangnya ke arah Lin Ming. Mengabaikan semua konsekuensinya, dia membakar esensi darahnya untuk ketiga kalinya. Namun, karena dia telah membakar terlalu banyak esensi darah yang dia bakar sekarang hanya memberinya kekuatan yang sangat terbatas. Lin Ming, jika kamu membunuhku kamu akhirnya akan menemaniku dalam kematian. Cepat atau lambat, kerajaan ilahi persatuan surgaku akan mengetahui dosa-dosamu dan mereka akan mencabut sumsummu dan memurnikan jiwamu. Keluargamu,
temanmu, wanitamu, semuanya akan dibunuh. Big Flame mengumpat dengan keras. Apakah itu kata-kata terakhirmu? Sungguh tidak berarti. Lin Ming tidak peduli padanya. Ruang nenek moyang datang menyelimuti dan semua teriakan Big Flame tersegel di dalam medan gaya, tidak bisa pingsan. Arai pembantaian setan. Big Flame menyeka darahnya ke pedangnya. Saat pedang menyerap darah ini, warnanya menjadi lebih merah dan mulai mengeluarkan dengungan yang menusuk telinga. Namun, tidak peduli apa yang dia coba, tidak peduli metode apa yang tersisa, mustahil baginya untuk mengubah hasil kematiannya. Pikiran Lin Ming terfokus. Di atas tombak hitam, kekuatan mengerikan mulai berkumpul, mengembun dan berputar saat berubah menjadi pusaran lubang hitam. Kegelapan abadi, ruang terdistorsi. Cahaya pedang Big Flame terkoyak oleh gaya gravitasi besar dari lubang hitam dan bahkan esensi astral pelindungnya pun hancur. Pada saat berikutnya, tombak hitam Lin Ming menembus jantung Big Flame. Ham. Roda Myriad Demon Karmik bergerak ke bawah dan menyegel jiwa Big Flame. Dengan demikian, Big Flame dan putra mahkota kekosongan ilahi, dua putra surga yang bangga, telah dibunuh oleh Lin Ming. Setelah berurusan dengan dua orang ini, Lin Ming mengangkat tombaknya dan bergerak menuju Duke Full Moon. Pada saat ini, karena dia terjebak dalam gelombang ledakan, seluruh tubuh Duke Full Moon berlumuran darah dan wajahnya pucat pasi. Di sampingnya, prajurit lapis baja perak itu sudah tidak sadarkan diri dan kehilangan semua kekuatan tempurnya, dan akan segera mati karena luka-lukanya. Saat Duke Full Moon memandang Lin Ming, bibirnya bergetar. Menghadapi kematian yang akan segera terjadi, ketakutan seorang seniman bela diri bahkan bisa melampaui ketakutan manusia. Bagaimanapun juga, seorang seniman bela diri menjalani kehidupan yang jauh lebih indah dan indah daripada manusia biasa. Perasaan mengendalikan dunia, berdiri di atas semua makhluk fana lainnya, ini adalah perasaan mempesona yang bisa membuat seseorang mabuk. Duke Full Moon memiliki kehormatan, kekayaan, status tinggi, dan banyak hal lainnya sehingga dia tidak punya cukup waktu untuk menikmatinya. Dia ingin menjadi seorang Empyrean dan menerima pemujaan dari triliunan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, semuanya bersujud di hadapannya. Bagi orang seperti dia, mati di negeri terkutuk ini adalah salah satu hal yang paling menakutkan. Lin Ming, jangan bunuh aku. Duke Full Moon memegangi dadanya, suaranya bergetar saat dia berbicara. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Ledakan inkarnasi Empyrean telah merusak sumber kehidupannya, menyebabkan luka parah yang sangat sulit untuk dipulihkan. Saya tahu banyak informasi tentang banyak harta karun langka. Selain itu, saya juga memiliki banyak harta karun yang tersembunyi. Semua hal ini bisa saya berikan kepada Anda. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memasang segel budak di dalam diriku dan mengendalikan pikiranku. Saya bisa. Saat Duke Full Moon melihat niat membunuh di mata Lin Ming menjadi semakin tebal dan berat, dia mulai panik, kehilangan akal sehat. Kamu ingin aku memasang segel budak di dalam dirimu? Lin Ming tersenyum. Ketika Duke Full Moon menyerang Lin Ming, dia menggunakan variasi mantra segel budak untuk mencoba melumpuhkannya sejenak. Sayangnya baginya, usahanya gagal. Lin Ming melanjutkan, saya minta maaf, tetapi hal-hal yang Anda sebutkan tidak saya perlukan. Satu-satunya hal yang aku inginkan adalah kamu mati. Welele tunggu. Duke Full Moon berkata, wajahnya semakin pucat. Tapi saat ini, Lin Ming sudah menusukkan tombak hitamnya. Astaga, saat tombaknya ditusukkan ke depan, hukum luar angkasa semakin ketat di sekitar Duke Full Moon, mengikat perjuangannya yang sia-sia. Mata Duke Full Moon berubah menjadi merah darah. Dengan suara ringan terakhir, tombak Lin Ming menembus jantungnya. Murid Duke Full Moon langsung kehilangan fokus. Dia menatap Lin Ming dengan rasa tidak percaya di matanya. Dia mengangkat tangannya, meraih batang tombak, seluruh tubuhnya gemetar. Lin Ming, akan ada suatu hari, ketika tulangmu berubah menjadi abu, Duke Full Moon tergagap. Matanya penuh kebencian. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, darah akan keluar dari tenggorokannya. Lin Ming meletakkan kaki kanannya di dada Duke Full Moon dan menendang, mengangkat tombaknya. Air mancur darah menyembur setinggi 3 kaki sebelum terciprat kembali. Kamu masih ingin mengutukku di saat-saat terakhir sebelum kematianmu. Aku sudah mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupku, dan jika kutukan benar-benar berguna, aku khawatir aku sudah mati lebih dari 10.000 kali sekarang. Saat Lin Ming berbicara dia menyapu tombaknya dan memotong tenggorokan Duke Full Moon. Leher Duke Full Moon tertekuk dan dia mati di tempat, dipenuhi dengan penyesalan abadi dan dendam yang tidak terpuaskan. Well. Roda Myriad Demon Karmik mulai berputar. Jiwa Duke Full Moon juga dipenjara oleh Myriad Demon Karmik Will milik Lin Ming. Seperti ini, semua musuh Lin Ming telah diatasi. Pada saat ini, medan kekuatan Myriad Demon telah menghilang. Lin Ming menjentikkan jarinya, menembakkan bola api hitam kecil yang mengubah mayat 4 seniman bela diri yang mati menjadi abu. Adapun cincin spasial mereka, semuanya diambil oleh Lin Ming. Setelah pemeriksaan singkat, ia menemukan sejumlah besar pil, metode budidaya batu giok, alat ajaib dan sebagainya. Hanya di harta roh Empyrean ada 3. Putra mahkota kekosongan ilahi, Duke Full Moon, dan api besar masing-masing memiliki 1. Sebagai murid puncak dari pengaruh divinity sejati, tidak aneh jika putra mahkota kekosongan ilahi dan api besar memiliki harta roh Empyrean. Adapun Duke Full Moon, harta roh Empyrean miliknya telah dibeli dari lelang kota Divine Rune dengan 2 miliar poin, itu adalah tombak kuno tanpa nama. Pada saat itu,
Lin Ming sengaja meneriakkan harga yang lebih tinggi untuk mengelabui Duke Full Moon agar membelanjakan lebih banyak. Alhasil Duke Full Moon harus mengeluarkan seluruh kekayaannya demi membeli tombak tersebut. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun, tombak ini jatuh ke tangan Lin Ming. Terkadang hidup benar-benar ironis. Tentu saja, Lin Ming bahkan tidak repot-repot melirik tombak ini terlalu lama. Yang dia inginkan sekarang adalah tombak naga hitam. Selain harta roh Empyrean, ada juga banyak metode budidaya batu giok dan harta roh biasa. Lin Ming tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Meskipun kerajaan ilahi persatuan surga dan kerajaan ilahi kekosongan ilahi secara alami memiliki puncak kekuatan ilahi yang transenden atau bahkan metode penanaman tingkat keilahian sejati, tidak mungkin slip giok metode penanaman ini berakhir di tangan para murid junior. Sedangkan untuk Duke Full Moon dan slip giok prajurit lapis baja perak, kualitasnya jauh lebih rendah. Sederhananya, tidak ada harta benda mereka yang terlalu menggoda bagi Lin Ming. Setelah menginventarisasi cincin spasial, Lin Ming sangat kecewa dengan harta benda Big Flame. Dia hanya memiliki beberapa pil energi darah berharga yang menarik perhatian Lin Ming, serta beberapa batu darah, sejenis kristal yang nilainya mirip dengan 9 batu giok matahari. Big Flame sebenarnya sangat kaya, namun kekayaan ini sebagian besar datang dalam bentuk poin kontribusi dari Heaven Union Divine Kingdom. Tentu saja, poin kontribusi jenis ini tidak berguna bagi Lin Ming sama sekali. Adapun putra mahkota kekosongan ilahi, harta miliknya memberi Lin Ming kejutan yang menyenangkan. Setelah membunuh putra mahkota kekosongan ilahi, Lin Ming juga mengekstraksi item dari dunia batinnya, gelang abu-abu. Setelah menyelidiki gelang ini, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah harta karun penyimpanan spasial. Meskipun itu bukan harta roh Empyrean, perbedaannya tidak terlalu jauh. Dan di dalam gelang ini, terdapat sejumlah besar material langka dan berharga serta tumpukan kristal jiwa. Kristal jiwa adalah batu energi para spirita, setara dengan 9 batu giok matahari umat manusia. Setelah penghitungan cepat, Lin Ming menemukan bahwa putra mahkota kekosongan ilahi memiliki lebih dari 2000 kristal jiwa di gelang ini. Dengan semua bahan langka dan berharga ditambahkan, kekayaan putra mahkota kekosongan ilahi membuat Lin Ming tercengang. Mungkin bahkan seorang Empyrean yang miskin pun mungkin tidak sekaya ini. Putra mahkota kekosongan ilahi ini mungkin menemukan tempat penyimpanan dewa dari beberapa Empyrean yang sudah mati, kalau tidak, dia tidak akan begitu kaya. Lin Ming dengan cepat menduga. Tidaklah aneh jika karakter seperti putra mahkota kekosongan ilahi memiliki kesempatan yang begitu beruntung. Meski begitu, kesempatan beruntung itu adalah keuntungan Lin Ming sekarang. Lin Ming telah menggunakan terlalu banyak 9 batu giok matahari di Jalan Asura, dan sekarang dengan tambahan kekayaan ini, dia segera menjadi sangat kaya lagi. Lin Ming memasukkan gelang itu ke dunia batinnya. Setelah menyelesaikan semua ini, dia tidak pergi untuk mengambil tombak naga hitam. Sebaliknya, dia berpikir sejenak dan kemudian mengeluarkan roda Myriad Demon Karmik sekali lagi. Karena roda Myriad Demon Karmik telah menyerap energi iblis dalam jumlah besar, ia mendekati kondisi jenuh. Permukaan roda bersinar dengan cahaya hitam pekat, menyebabkan siapapun yang melihatnya menjadi linglung. Lin Ming mulai menggerakkan jarinya, membentuk ratusan segel. Energi hitam mulai memancar dari roda Myriad Demon Karmik, ini adalah hantu naga hitam yang telah disegel Lin Ming. Energi hitam ini berjatuhan di udara, seolah ingin menyatu kembali. Tapi setiap kali mencoba, itu tersebar oleh segel kutukan hukum yang dikeluarkan oleh Lin Ming. Berhentilah berjuang, tubuhmu telah kucerai beraikan dan roh primordialmu tersegel. Kamu sudah selesai. Lin Ming dengan ringan berkata. Berat, kamu benar-benar kejam. Pikiran yang dipenuhi dengan niat membunuh menyebar dari energi hitam. Tapi kemudian, pikiran-pikiran mematikan ini berubah menjadi tawa terkekeh-kekeh. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan tombak naga hitam karena kamu menyegelku. Teruslah bermimpi. Jika kamu mempunyai keberanian maka bunuhlah aku, tetapi jika kamu melakukannya maka kamu tidak akan pernah mendapatkan tombak naga hitam, hahaha. Bab 1710, Menelan Kenangan. Oh, aku tidak akan bisa mendapatkan tombak naga hitam jika aku membunuhmu. Lin Ming memandang ke arah hantu naga hitam dan menangkupkan tangannya di belakang punggung seolah-olah dia tidak peduli dengan ancamannya. Hantu naga hitam itu menyeringai kejam. Karena dipenjara oleh Lin Ming, ia tahu bahwa melarikan diri itu sia-sia sehingga ia menyerah dalam perjuangannya. Benar, jika kamu tidak percaya maka kamu bisa mencobanya sendiri. Saya menggunakan 1 miliar tahun penuh untuk menggunakan tombak naga hitam sebagai fondasi untuk meletakkan arai besar setan segudang. Di dalam formasi susunan ini, terdapat sejumlah energi iblis seluas lautan. Selama beberapa miliar tahun terakhir ini saya terus-menerus membunuh penantang uji coba untuk mengumpulkan energi mereka. Jika tidak, menurut Anda mengapa saya mau repot? Oh, jadi begitulah. Sebelum ini, Lin Ming telah menemukan bahwa hantu naga hitam itu sendiri tidak terlalu kuat. Tapi, dengan menggunakan energi iblis yang dikumpulkannya, ia mampu membunuh Master Top seperti Juku secara instan. Namun ada syarat untuk mencapai hal ini, dan itu adalah bahwa itu harus berada dalam jangkauan tertentu dari tombak naga hitam. Dengan kata lain, ia harus memanfaatkan formasi susunan yang ada untuk menampilkan kekuatan tempur terbesarnya. Adapun formasi susunan tombak naga hitam ini, telah diperkuat selama miliaran tahun dan sangat kuat. Ingin menerobosnya dengan paksa hampir mustahil. Lin Ming merenung sejenak dan kemudian jari-jarinya melayang di udara. Tanda samar kecil menyebar. Di sudut mata Lin Ming, segel kutukan Asura kecil mulai muncul.
Dia ingin menggunakan Asura Heavenly Dao untuk melihat kekurangan formasi susunan ini. Naga hitam tertawa terbahak-bahak. Jangan buang waktumu. Susunan besar yang saya buat tidak ada hubungannya dengan Asura Surgawi Dao. Hanya saja setelah itu saya berhasil mendapatkan metode budidaya yang tidak lengkap untuk roda karma setan segudang. Karena saya dapat merasakan kedalaman metode kultivasi ini, saya kemudian memutuskan untuk mengintegrasikannya ke dalam arai. Apakah menurut Anda hanya karena Anda memahami Asura Surgawi Dao, Anda dapat menerobos formasi susunan saya? Kamu terlalu naif. Saya menghabiskan miliaran tahun pada susunan ini, terus-menerus memperkuatnya dengan pengorbanan daging dan darah. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Anda atau pemahaman Anda tentang diagram susunan, Anda tidak akan pernah bisa melewatinya. Hantu naga hitam terkekeh, sangat percaya diri dengan formasi susunannya. Jadi begitu, segel kutukan di sekitar mata Lin Ming mulai memudar. Jika apa yang dikatakan hantu naga hitam itu benar, akan membutuhkan banyak waktu untuk menerobos formasi susunan ini. Paling-paling, Lin Ming perlu menghabiskan puluhan hari di sini sebelum dia bisa mengambil tombak naga hitam. Tapi, itu adalah waktu yang terlalu lama. Dia masih harus naik ke level kelima. Jadi, sebaiknya kau lepaskan aku. Kenyataannya adalah Anda dan saya mempunyai konflik kepentingan. Saya akui bahwa saya ingin menelan Anda, tetapi di dunia ini tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Jika kamu melepaskanku maka aku berjanji akan membantu membuka formasi susunan dan kamu dapat mengambil tombak naga hitam. Setelah itu, Anda dan saya akan mengurus urusan kita sendiri. Air sungai tidak akan mengganggu air sumur. Bagaimana? Hantu naga hitam berkata dengan menggoda ketika melihat Lin Ming tetap diam. Tentu saja, aku ingin kamu mengambil sumpah hati iblis dan juga mengutuk dirimu sendiri. Selain itu, Anda juga perlu menandatangani kontrak darah sebelum saya bersedia membantu Anda memecahkan susunannya. Kalau tidak, aku tidak mungkin bisa mempercayaimu. Melihat Lin Ming masih tenggelam dalam pikirannya, seolah-olah dia tidak punya rencana lain, ekspresi hantu naga hitam menjadi semakin percaya diri. Diam-diam ia berpikir, bocah ini, dia pasti menginginkan tombak naga hitam. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak akan pernah menyerah. Dalam situasi di mana dia tidak punya metode lain dia pasti akan memilih untuk bekerja sama denganku. Adapun kontrak darah kuno saya, selama dia menandatanganinya dia akan menerima kutukan, hehe, pada saat itu, setelah saya dibebaskan dan dapat kembali ke formasi susunan saya dapat mencari kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan menelannya, utuh. Binatang kecil ini, jika aku tidak memenjarakan dan menyiksa jiwanya selama 10.000 tahun, aku tidak akan pernah bisa menghilangkan kebencian di dalam hatiku. Saat hantu naga hitam sedang tenggelam dalam pikirannya, cahaya terang bersinar di matanya. Tapi di saat yang sama, rasanya juga tidak nyaman. Lin Ming tidak mudah untuk dihadapi. Ia secara pribadi mengalami kelicikan Lin Ming dengan tubuhnya, dan tidak yakin apakah rencananya dapat dilaksanakan dengan terlalu lancar. Lin Ming mengusap dagunya, menatap hantu naga hitam. Seolah menyadari sesuatu, cahaya mulai bersinar di matanya, membuat hantu naga hitam merasa sedikit lemah hati. Seolah-olah semua pemikirannya tadi telah dilihat oleh Lin Ming. Ia menyingkirkan pikirannya untuk mengkhianati Lin Ming, takut Lin Ming membaca pikirannya. Apa? Apa yang kamu lihat? Apakah kamu sudah selesai mengambil keputusan? Kata hantu naga hitam dengan nada tidak menyenangkan. Meski begitu, jantungnya kekurangan energi. Saat ini, Lin Ming tersenyum, sudah. Orang bijak bisa beradaptasi dengan tren saat ini. Jika kamu membunuhku, tidak ada keuntungan bagimu. Sebaliknya, tombak naga hitam adalah yang paling penting bagimu. Cepat buka segelku lalu tanda tangani kontrak darah denganku. Anda adalah anak kecil yang licik dan jahat. Tidak mungkin bagiku untuk mempercayai kata-katamu saja. Hanya kontrak dan sumpah iblis hati yang akan aku percayai. Hantu naga hitam memandang Lin Ming, pikirannya berpacu dengan liar. Ini adalah periode paling krusial. Itu harus memikat Lin Ming agar menyetujui persyaratannya. Namun, selalu terasa bahwa pikiran Lin Ming terlalu dalam dan tidak pernah mampu memahami pikiran aslinya. Baiklah, kalau begitu aku akan membuka segelmu. Lin Ming tersenyum dan melambaikan tangannya, membawa ruang nenek yang menyelimuti dirinya dan hantu naga hitam, sepenuhnya mengisolasi mereka dari luar. Di bawah naungan ruang sang nenek, tidak ada indera yang bisa mencari ke dalam. Apakah seseorang ingin pergi atau seseorang ingin masuk, mereka harus menerobos pesona ruang sang nenek terlebih dahulu untuk dapat melakukannya. Melihat ini, hantu naga hitam tertawa. Kamu bahkan meletakkan medan kekuatanmu. Apakah kamu takut aku akan melarikan diri? Kamu benar-benar terlalu khawatir. Saat naga hitam mengatakan ini, ia tersenyum sinis di dalam pikirannya. Berlari. Mengapa saya harus lari? Bagaimana saya bisa melepaskan formasi susunan yang saya habiskan selama miliaran tahun untuk membentuknya? Jika saya melarikan diri, kerugian saya akan terlalu besar. Aku harus menelanmu dan memulihkan energi darahku yang hilang. Karena kamu merampas energi iblisku, aku akan memastikan kamu membayarnya kembali 2 kali lipat. Meskipun hantu naga hitam berteriak dengan gila-gilaan di dalam hatinya, ia tetap tenang di permukaan. Saat ini, Lin Ming mengangkat telapak tangan kanannya ke atas. Di atas telapak tangannya, ruang terdistorsi dan pusaran hitam muncul. Dia menggelengkan kepalanya, alasan saya meletakkan medan gaya ini bukan karena saya takut Anda akan melarikan diri, tetapi karena saya perlu menyembunyikan sesuatu.
Sesuatu yang saya tidak bisa membiarkan orang lain menemukannya. Saat Lin Ming berbicara, sebuah kubus hitam mulai muncul di atas telapak tangannya. Kubus hitam ini misterius dan sederhana. Permukaannya ditutupi dengan segala macam garis aneh. Ini adalah kubus ajaib. Melihat kubus hitam ini, pupil hantu naga hitam menyusut. Ia tidak mengenali kubus ajaib tetapi ia merasakan ketakutan mendalam yang muncul dari kedalaman keberadaannya. Apa itu? Hantu naga hitam dengan tenang bertanya, mencoba tampil berani. Meskipun ia tidak tahu benda apa ini, ia merasa merinding. Lin Ming berkata, saya menyebutnya kubus ajaib. Itu adalah alat ilahi kuno. Dari pencapaianku saat ini, lebih dari setengahnya adalah berkat objek ini. Lin Ming sepertinya berbicara dengan santai, tetapi ketika hantu naga hitam mendengar kata-kata ini, pikirannya mulai bergetar. Apa artinya ini? Jika apa yang dikatakan Lin Ming benar maka Magic Cube ini tidak diragukan lagi adalah rahasia terbesarnya. Namun, dia mengungkapkan rahasianya. Sebelum hantu naga hitam dapat merespon, kubus ajaib mengeluarkan cahaya gelap seperti akhir zaman. Dalam sekejap, cahaya ini menutupi hantu naga hitam. Hantu naga hitam merasa jiwanya tertutup asam korosif. Ia mulai mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Ah, hantu naga hitam berjuang keras. Namun, seluruh tubuhnya tersedot ke dalam Magic Cube dan terkoyak oleh pusaran hitam yang menakutkan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Raungan sedih menyebar ke dalam pikiran Lin Ming. Kulit Lin Ming dingin dan acuh tak acuh. Dia dengan ringan berkata, saya tidak tertarik pada Anda sejak awal, tetapi karena Anda mengatakan bahwa saya tidak dapat mengambil tombak naga hitam tanpa bantuan Anda, saya memutuskan untuk menghapus tanda jiwa Anda dan membaca ingatan Anda. Saya sendiri yang akan menemukan metode untuk menerobos formasi arai. Apa yang kamu katakan? Hantu naga hitam terkejut. Sebelum bisa menanggapi kata-kata Lin Ming, kesadarannya dengan cepat tenggelam dalam pusaran energi yang mengerikan saat perasaan dirinya perlahan-lahan terhapus, meninggalkannya dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Perasaan bahwa tanda jiwa seseorang telah dihapuskan sungguh tak terlukiskan. Hantu naga hitam merasa jiwanya dicabik-cabik oleh 10.000 bilah, digerogoti oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, tanda jiwa hantu naga hitam telah lenyap sepenuhnya, hanya berubah menjadi kenangan murni. Ketika tanda jiwanya lenyap, ini juga menandakan kematian sebenarnya. Lin Ming mengulurkan tangannya dan menelan semua kenangan ini. Menelan kenangan tanpa pemilik tidak mudah bagi Lin Ming. Dia membutuhkan waktu lama untuk memproses semuanya. Dan, hantu naga hitam ini telah hidup selama miliaran tahun dan mengalami terlalu banyak hal rumit. Lin Ming langsung membuang semua kenangan yang tidak perlu, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa membaca semuanya bahkan dalam waktu ratusan tahun. Sejumlah besar fragmen memori dibuang oleh Lin Ming. Melalui aliran informasi yang tak terhitung jumlahnya, Lin Ming mencari hal-hal yang berguna baginya. Proses ini berlangsung lama. Perlahan, Lin Ming mulai memahami banyak hal. Hantu naga hitam ini pada awalnya bukanlah naga sejati. Awalnya adalah roh jahat dan setelah menemukan tombak naga hitam, perlahan-lahan ia menyatu dengannya, menggunakan tombak naga hitam sebagai fondasinya untuk berkultivasi. Alasan mengapa itu muncul dalam bentuk naga adalah karena ada pecahan sisa naga yang tersisa di dalam tombak naga hitam. Ini karena roh artefak tombak naga hitam adalah roh naga sejati, tetapi roh naga ini telah lenyap jauh sebelum roh jahat menemukannya. Kalau tidak, tombak naga hitam tidak akan pernah membiarkan roh jahat masuk. Setelah roh jahat ini memasuki tombak naga hitam, ia menyatu dengan aura naga hitam di batang tombak dan memperoleh ciri-ciri naga. Tapi, sifat aslinya selalu kejam dan jahat. Selama bertahun-tahun, roh jahat ini telah menggunakan perubahan medan di tingkat keempat untuk menghindari karakter seperti Seng Mei yang benar-benar dapat menjadi ancaman baginya. Hanya ketika orang-orang seperti putra mahkota kekosongan ilahi muncul barulah ia menampakkan dirinya untuk menggoda mereka mendekat dan mencuri esensi daging dan darah mereka. Ketika Lin Ming menemukan ini dia diam-diam tercengang. Roh jahat ini sungguh licik. Alasan bagus mengapa dia bisa menaklukkannya juga karena keberuntungan. Saat dia memikirkan hal ini, pikirannya menjadi bersemangat. Dalam ingatan roh jahat, Lin Ming akhirnya menemukan metode untuk membuka formasi susunan. Formasi susunan pengumpulan energi iblis di sekitar tombak naga hitam tidak terlalu mendalam, namun setelah disempurnakan selama miliaran tahun, formasi susunan sederhana ini hampir mustahil untuk diurai. Sekarang Lin Ming menemukan kenangan terkait, akhirnya menjadi sangat mudah untuk dibatalkan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.